Legenda Petani Immortal episode 28. Saat itu, tidak ada seorang pun yang menganggur di Lijiazhai. Setiap rumah tangga sibuk menerima wisatawan. Beberapa yang telah melakukan renovasi hingga larut malam sibuk mengecat dinding luar rumah mereka dan menyewa pekerja untuk memasang genteng keramik baru di atap mereka. Meskipun terlihat agak canggung, kesan keseluruhan dari kejauhan masih cukup menyenangkan mata. Hari ini, para pemilik dan bos Fumanlo, Xu Xiangge, dan Chuan Fu Fisking semuanya datang dan mengikuti Li Yunfei, bersikeras agar dia menggali akar teratai. Mereka mengatakan bahwa sekarang sudah akhir September dan cuaca semakin dingin. Jika dia tidak menggali akar teratai sekarang, akar-akar itu mungkin akan membusuk di dalam air. Li Yunfei duduk di kursi rotan tua di tepi kolam, memegang kamus kansi di tangannya. Kesal dengan ketiga orang itu, akhirnya dia menutup kamus tebal itu dan perlahan mengambil secangkir teh dari meja teh. Ia menyesap beberapa kali dan, melihat ketiga orang kaya itu mulai tidak sabar, tertawa dan berkata, "Kaisar tidak terburu-buru, tetapi para kasim yang terburu-buru. Saya, petani, tidak terburu-buru untuk menjual barang-barang saya. Apa tergesa-gesanya? Seperti yang Anda lihat, saya hanya menanam satu peta akar teratai ini, dan saya juga memelihara belut di dalamnya. Jika saya membunuh semua belut di kolam ini saat menggali akar teratai, saya akan kehilangan banyak uang." Tian Mu, yang kaya dan dermawan, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berseru, "Dasar bocah nakal, kau masih mau bicara? Terakhir kali kau membuatkan kami hidangan akar teratai, dan aku masih ingat rasanya. Aku bahkan memimpikannya kemarin, dan bantalku sampai berair. Ini hanya kolam belut, aku akan membayarnya jika mereka mati." Yao Liwen dan Yu Jun tetap diam. Kolam yang penuh dengan belut bernilai ratusan ribu yuan. Apakah benar-benar sepadan dengan akar teratai yang hanya bernilai puluhan ribu yuan? Meskipun mereka menginginkan akar teratai itu, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. "Haha, karena kau tidak suka belut di kolam ini, turunlah dan gali sendiri. Aku akan menjual apapun yang kau gali." Para pekerja sangat sibuk akhir-akhir ini, sehingga mereka tidak punya waktu untuk menggali akar teratai. Li Yunfei telah mempelajari aksara Tionghoa tradisional sepanjang hari. Ingin mengetahui isi dari 3 jilid catatan pencerahan yang ditinggalkan oleh Taois Lingsu. Tian Mu membanting cangkir tehnya. Sama sekali tidak marah, melainkan sangat bersemangat, dan berteriak, "Baiklah, kau kejam. Jika aku tahu kau akan mengatakan itu, aku bahkan akan membawa celana renangku. Tapi aku akan menggali sendiri. Jadi kau tidak bisa seenaknya menetapkan harga. Bagaimana kalau 10 yuan per pon? Harga yang sama dengan sayuran lainnya? Baiklah, karena kakak Tian sudah membicarakannya, bagaimana mungkin aku menolakmu?" Li Yunfei tidak peduli dengan akar teratai itu. Kolam ini paling banyak hanya bisa menghasilkan 2 atau 3.000 kati. Entah itu 10 yuan per kati atau 30 yuan per kati, itu hanyalah bisnis kecil yang bernilai puluhan ribu yuan. Para bos besar ini hanya tertarik pada keunikan rasanya. Itulah sebabnya mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke dalam air sendiri. Tian Mu dengan gembira berlari ke mobil untuk berganti pakaian renang. Sementara Yu Jun, yang tampaknya sudah siap, terkekeh dan juga masuk ke mobilnya. Kedua bos pria itu tampak gembira, tetapi hal ini membuat Yao Liwen, manajer umum pavilion Shuxiang, marah. Dia memarahi mereka dengan geram, "Kita tidak bisa melakukan ini. Aku tidak membawa karyawan hari ini. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita, harus masuk ke air untuk menggali akar teratai? Cuacanya bagus hari ini, tetapi airnya dingin, dan lumpur di sungai berwarna hitam dan kotor. Apa yang harus aku lakukan?" Dan Yu Jun terutama berjualan ikan. Untuk apa dia membutuhkan akar teratai? Kalian tidak bisa menjualnya kepadanya. Saudario, ini kompetisi yang adil. Yang mampu harus berbuat lebih banyak dan yang berani harus mendapatkan lebih banyak. Kau bisa memutuskan apa yang ingin kau lakukan. Li Yunfei tertawa dan mengamati Yao Liwen. Seolah-olah ia bisa membayangkan citra menawan wanita ini sedang menggali akar teratai di air dengan mengenakan bikini. Biasanya, saat menggali akar teratai, air di kolam harus dikeringkan, lalu akar teratai harus dibiarkan kering di bawah sinar matahari selama beberapa waktu agar lumpur sedikit mengering. Pada saat ini, pekerja dapat mengenakan pakaian karet dan menggunakan alat untuk menarik akar teratai keluar dari lumpur. Dalam situasi seperti yang dialami Li Yunfei, mencoba menggali akar teratai di dalam air adalah siksaan yang luar biasa. Tidak masalah jika airnya jernih, tetapi begitu seluruh kolam diaduk, bukan hanya ikan yang tidak tahan, tetapi manusia pun tidak bisa bertahan. Jadi ketika Tian Mu dan Yu Jun masuk ke dalam air, Li Yunfei berpikir mereka tidak akan bisa menggali lama dan mungkin hanya bermain-main. Tetapi Yao Liwen, yang berdiri dengan cemas di tepi air, tidak berpikir demikian. Tidak, jika kedua pria itu menggali semua akar teratai, pavilion Shuxiang kita akan kehilangan sayuran musiman yang dapat bersaing dengan mereka, ditambah beberapa lauk utama. Ini bukan hanya tentang sayuran, ini tentang reputasi pavilion Shuxiang kita, kata Yao Liwen dengan cemas. Apakah seserius itu?
Li Yunfei tidak begitu familiar dengan pengoperasian hotel-hotel besar ini. Di kota Yunhuang, Pavilion Shuxiang dan Fumanlo adalah hotel bintang 5 standar. Karena mereka menggunakan sayuran dari pertanian Li Yunfei, mereka telah menjadi tempat legendaris di mana sulit mendapatkan meja. Dan bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa makan di sana. Meskipun Chuan Fu Fish King sedikit kurang kompetitif, restoran ini menghususkan diri dalam berbagai cara memasak ikan, menjadikannya restoran yang unik dan kompetitif. Terlepas dari persaingan dari banyak restoran berukuran menengah, restoran ini berhasil menciptakan ceruk pasarnya sendiri. Tentu saja, kesuksesan Chuan Fu Fish King tidak terlepas dari dukungan ikan hidup spesial dari peternakannya. Ini bahkan lebih buruk dari ini. Seharusnya aku bisa meminta bantuan sekarang, kan? Saat berbicara, Yao Liwen hendak memanggil para pekerja untuk membantunya menggali akar teratai. Kedua bos mereka sedang berada di dalam air, menurutmu mereka akan senang membiarkan karyawan mereka ikut masuk? Aku khawatir mereka akan mengucilkanmu kalau begitu. Li Yunfei meliriknya dan berkata dengan tenang. Ini semua salahmu. Ide buruk sekali yang kau punya. Yao Liwen tak punya pilihan selain berjongkok di tepi sungai dan merajuk. Sesekali memperhatikan kedua pria di dalam air menggali akar teratai sebesar lengan orang dewasa. Di seberang kolam, di pinggir jalan, Qin Yao sedang mengajak ibunya berkeliling desa pegunungan. Saat membicarakan hal itu, ia merasakan penyesalan. Seharusnya ia tidak setuju membiarkan Su Jingshou membuka pertanian di Lijiazhai. Mungkin karena terdorong oleh reuni kelas, mendengar bahwa pertanian itu menguntungkan, ia dengan impulsif menyetujuinya. Di antara uang yang ia gunakan untuk memulai pertanian itu adalah lebih dari 100.000 yuan dari tabungannya yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Tentu saja, yang ia sesali bukanlah investasi itu sendiri, melainkan kedatangan ibunya yang tiba-tiba, yang ingin memeriksa perkembangan bisnis Su Jingshou. Begitu ibunya tiba, ia mungkin akan berkeliling dan menemukan bahwa Li Yunfei berada tepat di sebelah rumahnya. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu ibunya, dan dia tidak tahu apakah ibunya akan memiliki perasaan aneh yang sama setelah mengetahui kekayaan Li Yunfei saat ini. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia dipenuhi penyesalan, tetapi dia selalu merasakan sesak di dadanya, seperti batu besar yang menekannya, yang membuatnya tidak nyaman. Setiap kali aku terbangun di tengah malam, aku dengan getir bertanya pada diri sendiri, mengapa aku begitu terburu-buru putus dengan Li Yunfei? Seandainya aku menunggu 1 tahun lagi, mungkin, di dunia ini ada berbagai macam buah, tetapi tidak ada bagaimana jika. Ada berbagai macam obat yang tersedia, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Ibu Qin Yao memiliki kulit yang sangat putih. Meskipun usianya hampir 50 tahun, ia berpakaian seperti berusia sekitar 40 tahun. Pakaiannya pas di badan, dan rambutnya dikeriting alami dengan ikal besar dan highlight pirang. Namun, lipstiknya terlalu merah, membuat kulitnya tampak agak pucat. Qin Yao tidak membenci ibunya. Desakan ibunya agar ia putus dengan Li Yunfei memiliki agenda tersendiri, tetapi Qin Yao menggunakan tindakan ibunya untuk membuat konflik tersebut tampak lebih intens dan tegas. Keputusan tegas saat itu telah memutus kemungkinan rekonsiliasi saat ini. Yao, berat badanmu turun akhir-akhir ini. Meskipun membangun karir itu penting, jangan terlalu memforsir diri. Bagi seorang perempuan, penampilan adalah hal yang terpenting. Tidur lebih banyak setiap hari, dan kulitmu akan tetap sehat dan wajahmu akan lebih berseri. Dengan penampilan yang menarik, kamu tidak akan pernah kekurangan uang. Seperti aku, hari ini aku berumur 52 tahun, tetapi orang-orang masih mengatakan aku terlihat seperti 37 atau 38 tahun. Haha, ngomong-ngomong, ku dengar keluarga Xiao Su punya koneksi. Mengapa dia tidak membuka perusahaan di kota saja daripada mengelola pertanian di desa pegunungan ini? Ibu Qin Yao melihat orang-orang menggali akar teratai di sungai dan berpikir mengelola pertanian pasti sulit. Betapa dinginnya turun ke air sedingin itu? Qin Yao dengan cepat melangkah maju, menghalangi pandangan ibunya, dan menjawab sambil tersenyum. Mengelola pertanian sangat menguntungkan. Aku punya teman sekelas yang menjalankan bisnis perdagangan pertanian. Dia menjadi jutawan hanya dalam 2 tahun setelah lulus. Pada reuni kelas terakhir, dia berjanji akan sedikit membantu. Dia bilang akan membeli hasil pertanian organik berkualitas tinggi kita dengan harga tinggi. Selain itu, ayah Jingshou sedang berada di tahap penting dalam karirnya, jadi tidak pantas bagi kita untuk membuka perusahaan di kota, karena bisa berdampak negatif padanya. Oh, uang apa yang bisa Anda hasilkan dengan mengelola pertanian? Anda tidak yakin apakah keluarga Xiao Su berbohong kepada Anda, bukan? Katakanlah, apa jabatan ayah Xiao Su di kabupaten ini? Wanita parubaya itu skeptis dan terus mendesak untuk mendapatkan jawaban. Qin Yao menjawab, jika semuanya berjalan lancar, posisi direktur kantor pemerintahan kabupaten bisa dipromosikan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, dan dia pasti akan mendapatkan posisi wakil kepala kabupaten. Selain itu, saya mendengar dari kakek dari pihak ibu bahwa kakek dari pihak ibu Jingshou memiliki pengaruh di provinsi ini. Dia adalah instruktur di sebuah pasukan polisi bersenjata dan telah melatih banyak siswa yang bekerja di sistem keamanan publik.
Dia memiliki pengaruh yang cukup besar di seluruh Sichuan. Oh, jadi begitu cara kerjanya. Lumayan, lumayan. Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke kota kabupaten. Aku sangat asing dengan orang-orang dan profesi di sana. Aku akan bertanya pada beberapa kenalan ketika aku kembali nanti. Dan kemudian aku akan tahu apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Yao Yao, jangan menghalangi pandanganku. Hari ini sangat berangin. Dan orang-orang benar-benar menggali akar teratai di air. Jika pertanianmu dibangun, apakah kamu juga akan menggali akar teratai seperti ini? Kata wanita parubaya itu. Qin Yao menjelaskan dengan gugup. Masih menghalangi pandangan ibunya, Bu? Tidak ada kolam di lereng bukit yang kita kontrak. Jadi bagaimana kita bisa menanam akar teratai? Bahkan jika kita menanam akar teratai, para pekerja akan masuk ke air untuk menggali. Sebagai bos, mengapa saya harus melakukan pekerjaan seperti itu? Ayo, ibu akan mengajak ibu ke penyeberangan feri. Pemandangannya indah. Setelah menyeberang feri, ada deretan pegunungan yang membentang. Gua Kars bawah tanah yang belakangan ini sangat populer dimulai dari sana. Tetapi saat ini ditutup oleh militer, jadi orang biasa tidak bisa masuk. Baiklah, aku akan segera melihatnya. Tapi pertanian ini sangat indah. Sayuran apa yang tumbuh di gunung ini? Sangat subur dan hijau. Mereka bahkan membangun villa 2,5 lantai dan memiliki peralatan pembangkit tenaga angin? Kapan orang-orang di desa pegunungan menjadi begitu modis dan sadar akan energi hijau? Dan orang yang duduk di kursi rotan di depan villa itu tampak familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ah, itu. Li Yunfei? Wanita parubaya itu mengenali Li Yunfei. Kakinya lemas, dan dia sangat terkejut hingga hampir duduk. Untungnya, Qin Yao menahannya. Apa yang Li Yunfei lakukan di sini? Apakah dia bekerja di sini? Apakah dia masih bergantung padamu dan tidak mau putus? Apakah dia tahu kau mengelola pertanian di sini dan pergi bekerja di sebelah? Wanita parubaya itu menatap Li Yunfei dengan marah. Amarahnya semakin memuncak saat dia berbicara, dan dengan lantang menanyai Qin Yao. Karena situasinya sudah sampai seperti ini, Qin Yao tidak punya pilihan selain berkata, Bu, itu tidak benar. Aku dan Li Yunfei sudah lama tidak berhubungan. Dia pemilik pertanian ini. Lihat dia duduk di kursi rotan, membaca dan minum teh dengan santai. Apakah dia terlihat seperti sedang bekerja di sini? Aku tidak percaya. Anak miskin dari desa pegunungan ini tidak pernah memiliki lebih dari 4 digit di rekening banknya. Aku tidak percaya dia mampu membangun villa seindah ini. Ayo, kita lihat sendiri. Baru setengah tahun sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Aku ingin tahu apa yang mampu dia lakukan, membangun pertanian seperti ini tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ibu Qin Yao tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Wajahnya yang tadinya pucat, berubah menjadi merah padam. Ia berjalan cepat dengan sepatu hak tingginya, menghasilkan suara berderak di jalan setapak berbatu. Qin Yao mengikuti di belakang, terus membujuk ibunya agar tidak pergi ke sana. Ia berkata bahwa mereka berdua sudah putus begitu lama. Apa artinya jika pergi ke sana sekarang? Wanita parubaya itu berhenti di gerbang besi pertanian tersebut. Di atas gerbang tergantung sebuah plakat kayu, antik dan bergaya pedesaan, bertuliskan 4 karakter peternakan Qingyu. Plakat itu dibuat oleh anggota keluarga seorang pasien, yang juga merupakan pembuat papan nama King Heju. Kualitas dan pengerjaannya dianggap luar biasa bahkan di ibu kota provinsi. Di kedua sisi pagar besi, terdapat rambu-rambu kerja modern dengan tulisan berwarna merah terang yang sebelah kiri bertuliskan waspada terhadap anjing ganas, dan yang sebelah kanan bertuliskan dilarang masuk bagi personel yang tidak berwenang. Karena ada 3 tamu datang hari ini, dan pintu tidak ditutup setelah mereka masuk, Ibu Qin Yao melirik tulisan besar di pintu dan masuk begitu saja, tanpa Qin Yao menghentikannya. Jalan semen di bawah kaki terasa halus, dan lampu jalan di turbin angin tampak indah. Dari dekat, tekstur villa menjadi semakin indah, dengan batu bata biru dan genteng merahnya, memancarkan keanggunan pedesaan. Di samping dan di belakang halaman, terdapat rumpun bambu yang rimbun, angin mengembus dedaunan hijau. Di depan halaman, air beriak, dan suara ikan yang melompat dari permukaan membawa sentuhan kehidupan dan vitalitas ke ruang yang tenang. Saat mereka mendekat, mereka mendengar wanita menawan di samping Li Yunfei memohon dengan nada genit. Setelah mendengarkan lebih dekat, ibu dan anak perempuan itu hampir terbelalak. Tuan Li Yunfei, tolong, jual saja aku beberapa akar teratai. Tian Mu bilang dia bermimpi makan akar teratai, tapi itu omong kosong. Aku tidak tidur berhari-hari karena akar teratai ini. Lihat lingkaran hitam di bawah mataku. Astaga, Yao Liwen sudah berjongkok di depan Li Yunfei, menggoyangkan kakinya dan memohon padanya dengan campuran rayuan dan kata-kata lembut, semuanya di depan mata Qin Yao dan putrinya. Apa yang terjadi? Bukankah sayuran seharusnya sulit dijual tahun ini? Mengapa para pedagang memohon untuk membelinya? Dan mengapa seorang wanita yang sangat cantik, bahkan sedikit lebih menarik daripada Qin Yao, mengganggu Li Yunfei dengan cara yang memalukan seperti itu? Benar saja, Li Yunfei ketakutan dengan tingkah Yao Liwen.
Ia segera meletakkan bukunya dengan canggung dan menaruhnya di pangkuannya. Meskipun ia tahu wanita itu berpura-pura, setiap kata dan senyumannya, suaranya yang lembut, dan gerak-geriknya sangat aneh. Jika ia tidak segera menghentikannya, wanita ini mungkin akan menemukan sesuatu untuk digunakan melawannya dan mengolok-oloknya seumur hidup. Ia juga khawatir wanita itu mungkin akan merebut semua hal baik yang mungkin dimilikinya di masa depan. Hentikan. Aku takut padamu. Oke? CEO Hotel Bintang 5 mencoba merayu orang desa sepertiku? Apa kau tidak takut aku akan benar-benar mempercayaimu? Berdiri sekarang juga. Aku akan membuat Yu Jun memberimu sepertiga dari hasil tangkapannya, dan Tian Mu memberimu seperempat dari hasil tangkapannya. Aku akan memikirkan cara lain untuk memberi mereka kompensasi. Li Yunfei baru saja selesai berbicara ketika dia merasakan seseorang mendekat. Dia berbalik dan melihat Qin Yao dan putrinya menatapnya dengan aneh dari jarak belasan meter di belakangnya. Saat melihat wanita parubaya ini, ekspresi Li Yunfei langsung berubah. Kata-kata kejam yang pernah diucapkannya masih terngiang di benaknya. Qin Yao mungkin tidak melukainya, tetapi kerugian dan penghinaan yang ditimbulkan wanita ini masih segar dalam ingatannya. Nama ibu Qin Yao adalah Yao Huifen. Li Yunfei pernah memuji nama ini, mengatakan bahwa nama tersebut hanya berbeda satu karakter dari nama seorang aktris Hong Kong tertentu. Kedengarannya sangat lembut dan seharusnya mudah bergaul. Baru kemudian saya menyadari bahwa nama seseorang tidak ada hubungannya dengan kepribadian atau karakternya. Bahkan jika Anda memiliki nama yang sama dengan orang hebat, Anda tidak akan mencapai level mereka. Li Yunfei berdiri. Kamus Kangxi jatuh ke kakinya. Dia menatap Qin Yao dan Yao Huifen dengan saksama. Ekspresinya rumit. Oh, kalian. Apa yang membawa kalian ke sudut terpencil dan miskin ini? Li Yunfei membungkuk untuk mengambil buku itu, menyembunyikan perasaannya yang rumit. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu, dan tidak perlu merendahkan dirinya ke level wanita ini. Li Yunfei, dari mana kau mendapatkan uang untuk membangun villa? Dari mana kau mendapatkan uang untuk memulai pertanian? Tanya Yao Huifen tajam, wajahnya memerah. Oh, Li Yunfei menatap wanita itu dengan heran dan berkata dengan tenang. Apakah saya perlu melaporkan uang saya kepada Anda? Siapa Anda? Hak apa yang Anda miliki untuk ikut campur dalam urusan saya? Siapakah aku? Aku. Yao Huifen, yang sedang diliputi amarah, tiba-tiba kehilangan semangat seperti balon yang kempes dan panik. Baru kemudian ia menyadari bahwa Li Yunfei telah putus dengan putrinya dan tidak perlu lagi takut padanya seperti sebelumnya, dan tidak bisa membantah ketika ia memarahinya. Yao Liwen sepertinya tahu sesuatu. Melihat wanita dengan nama keluarga yang sama dengannya, dia terkekeh dan berkata, "Ya, siapa Anda? Saya sudah cukup lama di sini, dan sepertinya ini pertama kalinya saya melihat Anda. Apa hak Anda untuk mencampuri urusan pribadi Tuan Li? Tapi saya ingat wanita muda di sebelah Anda. Dia sepertinya mantan pacar Tuan Li. Dia baru-baru ini membuka pertanian di sebelah. Hehe, saya hanya orang yang terus terang. Jangan diambil hati. Tidak semua orang bisa membuka pertanian. Jika Anda akhirnya kehilangan segalanya, jangan berpikir Anda bisa meminta bantuan Tuan Li hanya karena dia mantan pacarnya." Wajah Qin Yao sudah memerah. Dia meraih lengan Yao Huifen, mencoba menarik ibunya menjauh. Dalam hal lain, dia bisa bersikap tegas, tetapi menghadapi Li Yunfei, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dia sudah keterlaluan dan tidak ada jalan kembali. Sekarang, berkeliaran di ladang orang lain dan dipermalukan sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Yao Huifen meronta-ronta, mengumpat keras, "Lepaskan aku. Aku ingin mengatakan sesuatu, dan aku tidak tahan lagi. Li Yunfei, meskipun aku tidak bisa mengendalikanmu sekarang, aku ingin bertanya, kau begitu kaya, mengapa kau tidak menghabiskan uangmu untuk Qin Yao saat itu? Kau terus mengeluh miskin, sehingga kau bahkan tidak mampu membayar uang muka untuk apartemen 3 kamar di kota, dan sekarang kau membangun villa besar di desa? Apakah ini cintamu? Kau terus mengatakan kau mencintai Qin Yao? Dasar munafik. Qin Yao kita buta karena telah menyia-nyiakan 4 atau 5 tahun hidupnya bersamamu." Li Yunfei mencibir. Amarah yang terpendam di hatinya tiba-tiba meledak. "Lalu kenapa kalau aku tiba-tiba kaya? Kau sudah hidup miskin selama 4 atau 5 tahun, kenapa kau tidak bisa bertahan selama 4 atau 5 bulan terakhir? Kudengar Qin Yao akan pindah, dan aku mengalami kecelakaan mobil untuk kembali menemuinya untuk terakhir kalinya. Aku koma selama beberapa hari, nyawaku dalam bahaya, dan kau tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Kau bahkan tidak datang ke rumah sakit untuk menjengukku. Heh, sekarang aku kaya, kau tiba-tiba muncul dan mengemukakan teori aneh ini? Apa kau tidak punya rasa malu? Di duniamu, uang adalah hal yang paling penting, bukan?" Yao Huifen semakin marah ketika ia tidak menyangka Li Yunfei akan membantahnya dan memarahinya dengan begitu keras. "Kau, dasar bocah kurang ajar. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Apakah seperti ini cara orang tuamu mendidikmu? Kau menyia-nyiakan 4 tahun kuliah. Untungnya,
Qin Yaoku tidak ikut bersamamu. Jika dia ikut, aku pasti akan sangat marah. Li Yunfei memutar matanya, merasa sangat jijik. Wanita ini memang seperti itu. Jika Anda mencoba berunding dengannya, dia akan berbicara tentang senioritas. Jika Anda benar-benar mencoba berbicara tentang senioritas, dia mungkin akan mulai berbicara tentang etika. Bagaimana mungkin mantan kepala sekolah SMP Negeri 1 di kabupaten ini, orang yang begitu baik, membesarkan sekelompok anak-anak yang seperti serigala? Saat Li Yunfei sedang berpikir bagaimana harus menanggapi, ibunya, Chen Xiuzhi, keluar dari kebun sayur di gunung, membawa keranjang berisi sayuran, bermaksud mengantarkannya kepada mertuanya. Ia kebetulan mendengar umpatan keras Yo Hui Fen dan, setelah berpikir sejenak, tahu siapa itu. Oh, kau benar-benar menguap seperti kodok. Apakah begini tingkah laku seorang tetua? Bagaimana aku membesarkan anakku bukanlah urusanmu. Seharusnya kau menghabiskan waktumu untuk mendidik anak perempuanmu. Kudengar ketika keluargaku miskin, kau menolak datang ke desa sekalipun, lalu kalian berpisah karena masalah uang. Sekarang kita punya uang, kau tiba-tiba muncul. Apakah ini anak perempuan yang kau besarkan, atau kau sendiri memang seperti ini? Chen Xiuzhi melemparkan keranjang ke tanah dengan bunyi gedebuk, suaranya penuh semangat, siap untuk berkonfrontasi dengan ibu dari mantan pacar anaknya yang baru pertama kali ia temui. Ia telah banyak menderita ketidakadilan di masa lalu dan ingin pacar anaknya kembali agar semua orang bisa bertemu dengannya. Tetapi selalu dihalangi oleh Yo Hui Fen. Rasa dendam yang telah ia kumpulkan lebih besar daripada siapapun. Apa yang kau katakan? Kau bilang kami serakah akan uang? Kenapa kau tidak bilang saja kalian semua licik dan pelit dengan uang kalian? Kalian akan menyesal seumur hidup karena kehilangan gadis secantik putriku. Kalian akan hidup dengan uang. Biar ku katakan, aku sangat senang putriku putus dengan putramu, karena dia telah menemukan pacar yang 100 kali lebih baik darinya. Keluarganya tidak hanya berkuasa dan kaya, tetapi mereka juga rela mengeluarkan uang untuknya. Sekarang mereka berdua mengelola pertanian bersama, tepat di sebelah rumah. Di masa depan, biarkan putramu menikahi gadis desa yang bodoh dan iri dengan kehidupan bahagia putriku. Yo Hui Fen sama marahnya dan mulai menyerang Chen Xiuzhi. Chen Xiuzhi tertawa terbahak-bahak, yang secara mengejutkan malah terasa mengejek. Haha, sungguh lelucon. Pacar putraku saat ini setidaknya 10 kali lebih cantik daripada putrimu, bahkan mungkin 100 kali lebih cantik. Dia memiliki kepribadian yang hebat, lembut dan perhatian, sopan dan berperilaku baik, serta mampu menangani tugas-tugas sosial maupun domestik. Dia bahkan memiliki perusahaan dengan pendapatan tahunan puluhan juta. Dalam hal apa menantu perempuan seperti itu lebih rendah daripada putrimu? Katakan padaku. Yo Hui Fen tampaknya menemukan celah untuk menyerang dan membalas dengan mengejek. Oh, aku tahu, tidak heran putramu Li Yunfei kaya. Jadi dia menemukan wanita kaya dan ditanggung olehnya. Hidup bergantung padanya, kan? Dia pandai bicara. Tapi siapa yang tahu betapa buruknya dia sebenarnya? HMPH. Kedua wanita itu berdebat semakin sengit, menggunakan putra dan putri mereka sebagai alat untuk memperluas serangan mereka ke semua bidang, hampir sampai pada titik melakukan serangan pribadi. Para penonton tercengang. Kedua pria yang sedang menggali akar teratai di sungai juga naik dan menarik seikat akar teratai yang mengapung di atas ban renang. Setelah diam-diam bertanya kepada Yao Liwen, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua tersenyum jahat dan bergumam beberapa kata, mengatakan bahwa mereka seharusnya mengambil mantan pacar dan pacar mereka saat ini. Jika beberapa tahun yang lalu, mereka mungkin sedang ingin bermain-main dengan ibu dan anak perempuan itu. Yao Liwen mengutuk kedua pria itu karena tidak tahu malu, mengatakan bahwa orang kaya bisa menjadi jahat, dan dia benar sekali. Karena mereka sangat kaya, mengapa mereka tidak mendukung Li Yunfei beberapa tahun sebelumnya? Jika Li Yunfei mampu membeli rumah saat itu, dia mungkin bisa mendapatkan ibu dan anak perempuan ini. Kedua pria itu hampir tersedak ludah mereka sendiri. Mereka telah sepakat untuk tidak membicarakan ibu dan anak perempuan itu, jadi mengapa wanita ini malah mengungkitnya sendiri? Lagi pula, siapa yang mengenal Li Yunfei beberapa tahun yang lalu? Bahkan jika mereka mengenalnya, hubungan mereka tidak seperti sekarang, di mana mereka dapat dengan mudah memberikan hadiah senilai ratusan ribu untuk mempertahankan hubungan bisnis mereka. Perdebatan itu begitu sengit sehingga bahkan Li Yunfei dan Qin Yao pun tidak bisa ikut bicara. Mereka juga tidak bisa menengahi konflik yang semakin memanas antara kedua ibu tersebut. Tepat saat itu, terdengar suara derap kaki kuda yang berderak-derak, mendekat dari kejauhan dengan irama yang ringan dan cepat, seolah-olah baik kuda maupun gadis di punggungnya sedang dalam suasana hati yang baik. Yang Yunu, mengenakan gaun putih yang mengalir dan rambut panjangnya terurai, tampak seperti peri yang keluar dari istana surgawi, memancarkan kecantikan yang memesona. Menunggang kuda putihnya, ia berpacu menuju pintu masuk villa, dengan lembut menarik kendali, dan kuda itu, seperti kebiasaannya, berdiri tegak di atas kedua kaki depannya, mengeluarkan ringkikan gembira. Kuda itu berputar setengah putaran sebelum berhenti dengan mantap. Bibi, sepupu, mengapa kalian berdebat dengan mereka?
Aku pulang kerja lebih awal hari ini dan melihat pemburu tua dari desa Zhangqiao menjual daging babi hutan. Jadi aku memotong beberapa kilogram untuk dibawa pulang agar kalian bisa mencicipinya. Ayo, kita pulang dan memasak. Jangan berdebat dengan mereka, itu tidak ada gunanya membuatmu lelah. Yang Yunu turun dari kudanya, tubuhnya seringan burung pipit, dan sambil tersenyum, dia mendekati Chen Xiuzi, sambil memegang sesuatu yang dibungkus daun teratai. Ketika Chen Xiuzi melihat calon menantunya tiba, dia langsung tenang dan memaksakan senyum Yunu. Bukan berarti bibimu suka berdebat dengan orang. Hanya saja beberapa orang terlalu berlebihan. Mereka sama sekali tidak punya rasa malu. Sudahlah, sudahlah. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa itu harga diri. Demi meningkatkan status calon menantunya, ia membuat pengecualian dan memanggilnya dengan nama lengkapnya hari ini, yang membuat Yang Yunu terkejut. Bukankah ada yang bilang menantu perempuanku sudah tua dan jelek? Buka matamu yang seperti mata anjing dan lihatlah dengan jelas, dia menantu perempuanku, dan kami akan menikah di tahun baru Imlek ini. Setelah mengatakan itu, Chen Xiuzi, seperti seorang jenderal yang menang, melirik Yao Huifan yang tercengang dan tersipu, menarik Yang Yunu yang kebingungan, dan masuk ke vilanya. Begitu masuk ke halaman, dia menyadari bahwa dia belum mengambil sayuran dari keranjang. Jadi dia memanggil, "Nak, bawa sayuran dari keranjang untuk kakekmu." "Tunggu, Yunu membeli banyak daging babi hutan. Potong setengahnya untuk kakekmu." Hei, mereka datang. Li Yunfei tidak ingin mengusir Qin Yao dan ibunya untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi sendiri setelah bersikap dingin kepada mereka. Sambil berbicara, ia mengambil keranjang sayur dari tanah dan berlari kembali ke villa. Setelah berlari masuk, ia berteriak keluar, "Saudara Tian, Saudara Yu, kalian juga masuk. Cepat mandi air hangat dan ganti baju. Jangan sampai masuk angin gara-gara leluconku. Kalian semua adalah CEO dengan aset ratusan juta. Aku tidak bisa bertanggung jawab jika kalian sakit di sini. Dasar bocah nakal, sekarang kau akhirnya punya sedikit hati nurani. Bersin." Aku tidak merasa kedinginan di dalam air, tetapi begitu aku keluar dan angin bertiup, aku hampir membeku sampai mati. Keluh Tian Mu. Jangan singkirkan siapapun. Bahkan mereka yang memiliki aset ratusan juta atau puluhan juta pun hampir tidak untung. Pakaianku ada di dalam mobil. Bisakah Anda mengambilkannya untukku, Tuan Yo? Nanti aku akan berbagi akar teratai denganmu, teriak Yujun. Haha, kalian berdua. Sekalipun aku tidak membantu kalian mengambil pakaian, Bos Li berjanji akan memberiku bagian dari akar teratai yang kalian tangkap. Yao Liwen berkata demikian, tetapi tetap membantu mereka mengambil pakaian dari mobil. Yao Huifan dengan enggan ditarik oleh putrinya, Qin Yao, untuk berjalan keluar. Saat mereka melewati tempat parkir di salah satu sisi halaman, dia melihat beberapa mobil mewah dan terdiam. Dia baru saja ingin memarahi Li Yunfei karena membual, mengatakan bahwa seorang CEO dengan aset ratusan juta akan pergi ke tempat yang sepi seperti ini. Tanpa diduga, itu benar-benar terjadi. Sungguh menjengkelkan. Bagaimana bisa dia menolak pria secantik itu begitu saja? Sambil berpikir begitu, dia menatap putrinya dengan penuh kebencian. Dasar gadis tak berguna. Dia sudah berusaha membujuk putrinya agar tidak berpacaran dengan Li Yunfei selama 2 atau 3 tahun. Namun putrinya menyerah beberapa bulan terakhir setelah semua usaha itu. Sungguh sia-sia keberuntungannya. Pikirnya dalam hati, sekarang dia hanya bisa berharap Su Jingshou tidak akan mengecewakannya. Yang Yunu sudah lama tahu bahwa Qin Yao membuka pertanian di sebelah rumahnya. Hari ini, calon ibu mertua dan calon suaminya sedang berdebat dengan kedua wanita itu, tetapi dia justru merasa cukup senang. Dia sendiri memasak beberapa hidangan untuk menjamu teman-teman Li Yunfei. Tian Mu dan yang lainnya memuji kemampuan memasak Yang Yunu, dan mengatakan bahwa mereka akan sering berkunjung karena bakat kuliner kakak ipar mereka. Selama makan, mereka juga sepakat untuk membagi sedikit sayuran dan buah-buahan. Akar teratai yang kami tangkap hari ini hanya untuk bersenang-senang. Saat makan malam, Li Yunfei sudah mengatur agar para pekerja masuk ke dalam air dan menggali akar teratai sebanyak mungkin tanpa membahayakan belut. Sebagian ikan karper rumput dan karper perak yang dibudidayakan di kolam juga dipanen untuk mengganti kerugian Yujun. Karena tokonya jarang menggunakan sayuran, dia pada dasarnya tidak mendapatkan akar teratai sama sekali. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa dia sakit karena bekerja di air dan tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Jadi Li Yunfei memberinya lebih dari 100 jin akar teratai untuk membungkamnya. Semangka yang diinginkan Tian Mu sudah dipanen, dan para pekerja telah mencabut tanaman merambatnya beberapa hari terakhir ini. Namun, apel, jeruk mandarin, jeruk, dan pomelo yang ditanam di bukit belakang sebagian besar sudah matang dan siap dipetik. Meskipun Dahua Trading sangat menginginkan buah-buahan ini, jumlahnya terlalu sedikit, sehingga mereka harus mengikuti saran Li Yunfei dan menjualnya kepada teman pedagang lokal mereka, Tian Mu. Ikan-ikan hidup itu dibawa kembali ke kota sore itu, dan Tian Mu serta Yao Liwen memutuskan untuk mengirim pekerja untuk mengambil sayuran dan buah-buahan keesokan harinya.
Sebelum Li Yunfei sempat bersantai setelah mengantar mereka pergi, ia mendengar teriakan panik dan cemas dari luar. Fua, Fua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Entah kenapa, angin gunung muncul di kebun di belakang gunung. Menakutkan sekali. Panjangnya lebih dari 4 meter. Akar besar pemetik buah hampir tergigit olehnya. Aku sangat ketakutan sampai mengompol. Kalau tidak ada yang menghalanginya dengan ranting, mungkin aku juga akan tergigit. Bos, semua pekerja sudah kembali, dan buah-buahan berserakan di tanah. Tidak ada yang berani mengambilnya. Mengerikan sekali. Dan ular itu sepertinya kehilangan sebagian kecil ekornya. Para pekerja berteriak sekuat tenaga di gerbang villa. Meskipun mereka berasal dari desa yang sama, mereka masih ragu untuk memasuki villa Li Yunfei, merasa bahwa villa itu terlalu indah dan mereka tidak ingin mengotorinya. Li Yunfei berlari keluar dengan sandal jepitnya, dan terkejut oleh obrolan riuh para pekerja. Raja Kobra juga disebut penanda gunung, kobra besar, dan lain-lain, dengan nama yang berbeda di berbagai daerah. Seekor kobra raja dengan ekor patah, panjangnya lebih dari 4 meter? Mustahil. Mungkinkah itu makhluk pendendam dari pegunungan? Jantung Li Yunfei berdebar kencang. Entah mengapa, ia teringat kobra raja yang pernah dilihatnya di pegunungan. Sebelum kelompoknya memasuki kuil Tau yang rusak, kobra itu menyelinap ke kamp militer dan menggigit hingga mati seorang prajurit yang telah melukainya sebelumnya. Jika itu benar-benar ular kobra raja, itu menakutkan. Ular itu benar-benar mengikuti saya sejauh lebih dari 100 mil di sepanjang jalan pegunungan untuk menemukan bagian belakang rumah saya. Mungkinkah ia mencoba membalas dendam? Terlepas dari apakah itu ular yang sama atau bukan, Li Yunfei harus menghubungi Chu Yang untuk menanyakan apakah ular kobra raja telah muncul kembali setelah jatuh ke dalam gua di dasar gunung. Saat keluar dari gua bawah tanah, dia sedang memikirkan hubungannya dengan Michelle dan lupa menanyakan tentang ular kobra raja. Dia baru mengingatnya hari ini ketika pekerja itu menyebutkannya. Sambungan telepon terjalin dengan cepat, dan Chu Yang terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan Li Yunfei. Kenapa kau tiba-tiba membahas ini? Apa kau mendengar sesuatu dari seseorang? Chu Yang tidak menjawab secara langsung, melainkan mengajukan pertanyaan ini kepada Li Yunfei. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kutanyakan? Li Yunfei merasa semakin bingung dan gelisah. Chu Yang berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, ini cukup aneh. Instruktur politik batalion dan saya telah mengeluarkan perintah untuk tidak menyebarkannya. Karena Anda bertanya, saya akan memberikan penjelasan singkat. Ular kobra raja dengan ekor patah muncul kembali dan membunuh prajurit yang telah melukainya, bersama dengan seorang petugas medis yang bepergian bersamanya. Termasuk prajurit yang pertama, 3 orang telah meninggal akibat gigitannya. Anda adalah satu-satunya yang tidak digigit. Kemudian, kami menganalisis bahwa mungkin karena Anda jatuh ke dalam gua, ular kobra raja dengan ekor patah tidak dapat menemukan Anda, sehingga Anda dapat melarikan diri. Apa? Mereka semua digigit sampai mati olehnya? Keringat putih mengucur di punggung Li Yunfei. Ini terlalu aneh. Ular kobra raja tidak memiliki kemampuan melacak. Bagaimana ia bisa menemukan orang-orang ini dengan begitu akurat? Dan bagaimana dengan ular kobra raja dengan ekor patah di gunung di belakang rumahnya? Mungkinkah ular kobra raja dengan ekor yang terputus ini menempuh perjalanan ratusan mil untuk menemukan saya di sini hanya untuk membalas dendam? Untuk membunuh saya? Kalau dipikir-pikir, ini sulit dipercaya, terlalu menyeramkan. Pantas saja Chu yang membungkam orang-orang dan tidak mau membicarakan ular kobra raja dengan ekor yang patah itu. Li Yunfei tersenyum kecut dan berkata, aku ingin memberitahumu bahwa beberapa pekerja di bukit di belakang rumahku menemukan seekor kobra raja dengan ekor yang patah. Warnanya hitam dengan bercak putih, panjangnya lebih dari 4 meter, dan sangat mirip dengan yang pernah kulihat sebelumnya. Meskipun aku belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku merasa mungkin itu kobra yang sama. Chu yang terkejut dan berseru, mustahil. Kau kembali dengan helikopter militer. Bahkan anjing pemburu pun tidak bisa melacakmu. Jangan terlalu dipikirkan. Jika kau benar-benar takut, aku bisa mengirim penangkap ular terampil dari militer untuk membantumu. Sebenarnya, kami juga ingin menangkap ular kobra raja dengan ekor yang patah ini agar bisa kami pelajari dengan saksama. Semoga tidak. Oke, aku akan pergi mengeceknya langsung dan melihat apakah aku bisa menemukannya hari ini, kata Li Yunfei, lalu menutup telepon. Li Yunfei meminta seorang pekerja untuk memanggil Qicun dan menyuruhnya membawa alat penangkap ular. Sembari itu, ia kembali dan berganti pakaian dengan sepatu bot militer bertali tinggi, memasukkan celananya ke dalam sepatu bot. Pada saat yang sama, ia memasuki ruang kecil untuk memeriksa alat berburu, tetapi tidak menemukan apapun yang cocok. Jadi ia pergi ke belakang villa dan memotong sebatang bambu tipis, kira-kira setebal 2 jari, dan memotong bagian sepanjang sekitar 4 meter untuk digunakan sebagai tongkat penangkap ular. Li Qicun mungkin sudah lama menerima telepon dari Li Yunchong. Begitu Li Yunfei meninggalkan rumah sakit, dia melihatnya membawa tongkat penangkap ular dan tas kain kasar di punggungnya, yang menggembung karena berisi sesuatu.
Kudengar itu ular kobra raja dengan ekor patah? Melihat ekspresi serius Li Yunfei, Li Qichun berkata, entah itu yang ada di puncak Wangxian atau bukan, ular kobra raja dengan ekor patah sangat ganas dan agresif, dan mereka membenci manusia yang telah menyakiti mereka. Mari kita pergi dan melihatnya. Li Yunfei berkata sambil setengah tertawa dan setengah menangis, jadi kau juga tahu tentang ular berekor patah di puncak Wangxian? Aku baru saja bertanya pada Chuyang, dan dia memberitahuku. Sungguh aneh ada ular seperti itu. Mereka agak terlalu pintar. Sambil berjalan, Li Qichun berkata, ketika ayah dan kakekku mengajariku cara menangkap ular, mereka sering mengatakan bahwa beberapa ular di pegunungan bisa menjadi roh, yang selalu kuanggap lucu. Tapi kalau dipikir-pikir, roh sejati tidak selalu monster dalam mitos dan legenda. Mereka mungkin sangat cerdas, melampaui batas jenisnya, itulah sebabnya mereka disebut roh ular. Dulu aku seperti kamu, tidak percaya pada hal-hal supernatural ini. Aku bahkan menganggap kitab suci Tao yang sering dibaca kakekmu itu misterius. Tapi beberapa tahun terakhir ini, aku telah melihat banyak hal aneh dan secara bertahap mulai sedikit percaya. Jangan kita bicarakan hal-hal yang jauh. Ambil contoh ular-ular di pegunungan akhir-akhir ini. Terkadang kau tidak akan melihat seekor ular pun di seluruh gunung, tetapi di lain waktu kau akan melihat ratusan atau bahkan ribuan di jurang tertentu. Jika kau bilang tidak ada yang aneh tentang ini, aku tidak akan pernah mempercayainya. Jadi, aku belum menangkap ular akhir-akhir ini. Aku tidak berani mendekati ular-ular berbisa yang berkumpul di satu tempat, karena takut membuat marah Raja Ular yang mengumpulkan mereka. Jangan tertawa, ini bukan hanya karena meteorit-meteorit aneh itu. Sebelum meteorit, ada beberapa perkumpulan ular. Ayahku, kakekku, dan bahkan buyutku semuanya mewariskan cerita serupa. Melihat bahwa cerita-cerita Li Qichun semakin fantastis, beberapa pekerja yang lebih penakut terlalu takut untuk mengikuti. Bahkan beberapa orang yang dengan enggan ikut serta mengaku bahwa mereka pernah mendengar kakek mereka bercerita tentang roh ular dan peri rubah di pegunungan, dan beberapa bahkan pernah melihat naga memanjat pohon ketika mereka masih muda, hanya untuk disambar petir dan terbakar. Kemudian seseorang menimpali, mengatakan bahwa dia pernah bertemu hantu ketika masih muda, yang membuatnya sangat takut sehingga dia jatuh sakit parah. Dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak pernah berbohong, dan jika dia berbohong, seluruh keluarganya akan mati. Li Yunfei tercengang. Mereka ini adalah penduduk gunung sejati. Soal legenda dan cerita hantu, setiap keluarga punya pengalaman pribadi masing-masing. Tapi orang-orang bodoh ini, bukankah mereka sudah mendengar bagian pertama dari ucapan Li Yunfei? Menjadi pintar atau licik hanya berarti sedikit lebih pintar dari teman-teman mereka. Prinsip yang sama berlaku untuk orang pintar. Sembari mereka berbicara, mereka sampai di puncak gunung. Manajer peternakan ayam, Mu Tou, berdiri di pintu masuk peternakan, memegang tongkat bambu dan dengan gugup mengamati tanah di sekitarnya. Takut ada ular yang mungkin merayap keluar. Ketika Mu Tou melihat Li Yunfei dan Li Qichun muncul, dia langsung menghela napas lega dan berkata, untunglah Paman Qichun ada di sini. Kali ini semuanya bergantung pada Paman. Aku mendengar ada ular sepanjang lebih dari 4 meter yang merayap di atas gunung. Itu membuatku sangat takut sehingga aku tidak berani meninggalkan pintu masuk peternakan ayam, takut ular itu akan merayap masuk ke kandang ayam. Ngomong-ngomong, baru-baru ini ketika aku mengumpulkan telur, aku menemukan banyak telur yang pecah. Awalnya, aku pikir beberapa ayam baru saja bertelur lalu meminumnya karena rakus. Sekarang setelah kupikir-pikir, mungkinkah itu ular yang merayap di atas gunung itu? Oh, apakah ada ayam yang hilang? Tanya Li Yunfei segera setelah mendengar itu. Kapan kau mulai memperhatikan telur-telur yang pecah? Ayam-ayam yang saya pelihara, ya, saya tidak menghitungnya setiap hari. Saya hanya meliriknya, dan ketika jumlahnya tampak pas, saya menutup gerbangnya. Sedangkan untuk telurnya, sepertinya baru mulai menetas kemarin. Li Qingmu sedikit malu, karena ayam-ayam itu dipelihara secara bebas, jadi memang sulit untuk menghitungnya. Baru muncul kemarin. Syukurlah, kuharap belum lama berada di sini. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menghibur sepupunya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menyuruh para pekerja untuk tetap di sana. Dia dan Li Qichun berjalan memutar dari satu sisi peternakan ayam ke kebun di belakang gunung. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh para pekerja, mereka perlahan mendekati tempat itu. Karena bagian belakang gunung itu teduh dan lembab, banyak sekali daun busuk berserakan di tanah. Belum lagi ular berbisa, serangga saja sudah sulit untuk dihadapi. Medannya agak curam, dan keduanya bergerak maju perlahan. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, mereka akhirnya melihat tempat para pekerja membuang buah dan keranjang buah. Disinilah mereka baru saja menemukan ular kobra raja dengan ekor yang patah. Li Yunfei tiba-tiba merasa harus membawa koin emas dan tembaga untuk membantu menemukan potensi bahaya. Koin-koin itu telah diambil oleh Mau Mau dan Tong Tong. Dia telah waspada terhadap orang-orang dari kuilan tua akhir-akhir ini, tidak yakin apakah mereka akan membiarkan masalah ini begitu saja. Seandainya Paman Seven Inch tidak ada di sekitar,
Diam-diam melepaskan 2 ular piton raksasa sudah cukup untuk mengintimidasi ular kobra raja. Tapi sekarang, dia harus sepenuhnya mengandalkan penglihatan dan pendengarannya sendiri. Takut ular kobra raja yang bersembunyi di balik bayangan tiba-tiba melompat keluar dan melukainya. Menemukan ular di lereng bukit ini sangat sulit, terutama jika ular tersebut besar, waspada, dan mungkin terlalu cerdas. Li Yunfei dan Li Qichun mencari sepanjang sore tetapi tidak menemukan jejak ular kobra raja, maupun ular lainnya. Hal ini meyakinkan Li Qichun, seorang ahli penangkap ular, bahwa ada ular kobra raja di dekat situ. Karena di daerah tempat ular kobra raja muncul, ular lain pada dasarnya punah dan tidak berani hidup di sana. Li Yunfei mengumpulkan buah-buahan yang berserakan di tanah, memasukkannya ke dalam keranjang, dan bersiap untuk pergi bersama Li Qichun. Lagi pula, hari sudah mulai gelap, dan jika mereka tidak segera pergi, jarak pandang mereka akan terganggu, sehingga keadaan akan semakin berbahaya. Mereka baru saja mundur beberapa langkah ketika mendengar suara gemerisik samar di belakang mereka. Mereka berbalik bersamaan dan melihat seekor ular hitam dengan bercap putih bergerak dari balik satu pohon ke pohon lainnya, lalu tidak ada lagi pergerakan, seolah-olah ular itu tidak pernah ada. Ekspresi ngeri terlintas di mata Li Yunfei. Itu terlalu mirip. Sangat mirip dengan ular kobra raja dalam ingatannya. Ada kemungkinan besar itu adalah ular kobra raja dari puncak Wangxian. Li Qichun, sambil memegang tongkat penangkap ular, mendekati pohon itu dengan ekspresi serius. Li Yunfei meletakkan keranjangnya, menggenggam erat tongkat bambunya, dan mengikuti di belakang. Bersama-sama, mereka mengapit pohon besar itu dari sisi kiri dan kanan. Kedua pria itu sering berhenti, dan ketika mereka sampai di pohon besar itu, mereka tiba-tiba menerjang ke samping dan ke belakang. Alat-alat mereka berayun liar karena takut. Tetapi mereka meleset, di balik pohon itu hanya ada kehampaan. Li Yunfei mengumpat pelan, dengan hati-hati melihat ke atas lalu ke sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda ular kobra raja. Namun, Li Qichun memeriksa dedaunan di belakang pohon dan berkata dengan ekspresi serius, memang benar, tadi ular itu ada di sini. Masih ada sedikit bau amis yang menjadi ciri khas ular. Ayo, kita harus segera pergi. Terlalu gelap. Jika ia sengaja muncul untuk mengulur waktu, kita akan berada dalam masalah besar. Tidak bijak untuk melawan ular kobra raja yang mengamuk di lingkungan dan cahaya seperti ini. Li Yunfei menyetujui saran tersebut, dan keduanya perlahan mundur dari kebun di belakang gunung. Ular kobra raja itu tidak muncul kembali. Wood dan beberapa pekerja telah menunggu dengan tidak sabar di peternakan ayam. Ketika mereka melihat mereka keluar, mereka semua bertanya serentak, bagaimana hasilnya? Apakah kalian menemukan ular kobra raja? Letaknya di dekat tempat keranjang buah dilemparkan. Li Qichun berkata, kami memang melihatnya, tetapi hanya dari kejauhan. Sebelum kami bisa mendekat, ular itu menghilang dalam sekejap. Ular ini jelas berbeda dari ular kobra raja biasa. Ia terlalu licik. Kami tidak akan menangkapnya hari ini, kami akan mencoba lagi besok. Ngomong-ngomong, sebaiknya jangan meninggalkan siapapun di sini pada malam hari, agar mereka tidak terluka olehnya. Kemudian ia mengingatkan Li Yunfei untuk tidak keluar malam, dan memeriksa celah di pintu dan jendela untuk memastikan semuanya tertutup rapat. Karena ular kobra raja ini terlalu menakutkan, mereka harus berhati-hati. Meskipun Li Yunfei sangat takut pada ular kobra raja dengan ekor patah di puncak Wangxian, dia tahu bahwa jika konfrontasi terjadi, ruang kecilnya akan mampu menyelesaikan masalah besar untuknya. Karena itu, dia tidak terlalu menganggap serius kata-kata Li Qichun. Dia mengundang Li Qichun untuk minum dan makan malam-malam itu, tetapi Li Qichun dengan sopan menolak, mengatakan bahwa ada ular kobra raja yang bersembunyi di dekatnya. Jadi dia sebaiknya tidak minum dan harus tetap sadar untuk menangkapnya keesokan paginya. Setelah koin emas dan tembaga dikembalikan, Li Yunfei menyuruh mereka untuk tetap berada di halaman malam ini dan tidak perlu khawatir tentang apapun di luar. Adapun para pekerja pertanian, mereka yang seharusnya bekerja shift malam semuanya diberi libur. Tidak ada yang akan tinggal di pertanian pada malam hari. Malam itu suasana di pertanian tenang, dan tidak terjadi apa-apa. Saat fajar, Li Yunfei, bersenjata lengkap, memimpin 2 anjing pemburu ke kebun di belakang gunung. Jika mereka tidak menangkap ular kobra raja, pertanian mereka akan terpengaruh. Mereka tidak akan bisa memanen buah atau sayuran. Semua orang khawatir tentang ular berbisa itu. Guk, guk. Begitu koin emas memasuki kebun, bulu di perutnya berdiri tegak, merasakan bahaya dengan sangat tajam. Koin tembaga menggeram pelan beberapa kali, mengendus udara, dan berputar-putar di tanah beberapa kali. Li Yunfei memegang tongkat bambu, tampak seperti seorang pemalas yang riang, bahkan lebih santai daripada saat berlibur, berniat untuk sengaja memprovokasi ular kobra raja agar menyerang. Ular kobra raja ini telah membunuh begitu banyak orang. Li Yunfei tidak akan membiarkannya lolos, membunuhnya dan memakannya adalah hasil yang paling masuk akal. Burung Girfalcon masih mengerami telurnya di sarangnya. Jika ia bisa keluar untuk membantu, mengingat ukurannya, ia akan lebih dari mampu menghadapi ular kobra raja tanpa banyak kesulitan.
Kedua anjing pemburu itu memperlambat langkah dan mendekati pohon besar tempat ular berbisa itu muncul kemarin. Ketika mereka tiba, baunya tampak sangat bercampur. Kedua anjing itu berlari berputar-putar, tetapi tidak dapat menemukan tempat persembunyian ular kobra raja yang sebenarnya. Mereka mulai menggonggong dengan cemas. Koin tembaga, masih gelisah, buang air kecil di pohon besar itu. Koin emas melakukan hal yang sama, hanya saja ia melakukannya secara sembarangan. Berlari beberapa langkah lalu buang air kecil sedikit, membuat lingkaran besar di lereng bukit di samping pohon itu. Li Yunfei tidak mengerti apa yang dilakukan kedua anjing itu, membuat tempat itu berbau sangat busuk sehingga dia harus menutup hidungnya. Serang! Serang! Seekor ular kobra raja berwarna hitam putih tiba-tiba muncul dari rerumputan di dekat tempat koin emas itu buang air kecil. Tubuh bagian atasnya setinggi setengah tinggi orang dewasa. Kepalanya sedikit miring, mengamati tamu tak diundang di depannya. Ekornya sedikit bergoyang, menepuk-nepuk dedaunan yang membusuk di tanah. Jelas terlihat bahwa sebagian ekornya patah, membuat ekornya yang botak tampak agak lucu. Saat melihat Li Yunfei, matanya berkilat ganas, dan ia mengeluarkan suara mendesing seperti alat peniup api yang rusak, mencoba menerkam ke depan. Tetapi kemudian dua anjing pemburu tiba-tiba menggonggong liar ke arahnya, mengelilinginya dengan langkah ringan, kadang dekat dan kadang jauh, yang sangat mengganggunya. Li Yunfei mengerutkan kening, akhirnya bisa melihat makhluk itu dengan jelas. Makhluk itu tampak persis seperti yang ada di puncak Wangxian, dan sangat ganas. Tanpa pikir panjang, dia mendekatinya. Jadi, ketika ular kobra raja mencoba menerkamnya, dia bergegas maju, hanya berjarak 6 atau 7 meter darinya. Hal ini membuat ular kobra raja marah, yang tiba-tiba menyerbu ke arah kepungan dua anjing pemburu, langsung menuju ke arah Li Yunfei. Namun, koin emas dan tembaga itu bukan hanya pajangan. Mereka menampar bagian belakang ular kobra raja dengan cakar mereka dan melompat pergi. Ular kobra raja, kesakitan luar biasa, berbalik untuk menggigit, hanya untuk mendapati kedua anjing itu sudah berada 3 atau 4 meter jauhnya. Ia mencoba melanjutkan serangannya pada Li Yunfei, tetapi begitu ia menoleh ke belakang, seluruh pemandangan di hadapannya telah berubah. Dengan bunyi gedebuk, ia jatuh ke tanah terbuka di depan gudang anggur, merasa pusing dan kehilangan orientasi. Ketika akhirnya berhasil mengangkat kepalanya, ia melihat dua ular piton raksasa, satu hitam dan satu kuning, sedang berjemur dengan malas. Ular kobra raja mendesis ketakutan, menggulung tubuhnya menjadi bola, dan menatap kedua ular piton raksasa itu dengan cemas. Meskipun keduanya adalah raja rantai makanan, mereka belum pernah berpapasan. Ketika bertemu di alam liar, mereka biasanya saling menghindari dan tidak akan terlibat konflik secara langsung. Namun, kali ini mereka terlalu dekat, melampaui zona aman. Ular kobra raja itu terjebak dalam dilema, tidak yakin bagaimana menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya. Namun, itu terlalu dipikirkan. Kedua ular piton raksasa itu hanya meliriknya, sedikit rasa iba muncul di mata mereka. Mereka juga melirik ular capit yang tergantung di pemanas kecil. Tampaknya ular itu telah berhari-hari tanpa air dan telah menjadi ular kering seperti dipanggang. Tetapi vitalitasnya sangat kuat, dan ia masih meronta dan menggeliat. Ular kobra raja itu juga mencoba mendongak. Tetapi begitu ia melakukannya, ia melihat Li Yunfei, yang melayang di udara. Dengan jangkauan lembut, ia menangkapnya, dan sekuat apapun ia meronta, ia tidak dapat lolos dari kekuatan aneh dan dahsyat ini. Li Yunfei tidak membuang-buang kata. Ia hanya mengikat ular itu ke matahari kecil dengan tali. Ujung besi panas di sebelah kiri dan ular di sebelah kanan. Jika kedua ular berbisa itu berkelahi, Li Yunfei tidak akan repot-repot. Namun, ular yang digigit taring berbisa sebaiknya tidak dimakan. Ia bisa menguburnya di kebun nanti. Namun, ketika ia kembali ke villa bersama kedua anjingnya, ia mendapati sekelompok pekerja berdiri di gerbang besi, mengobrol dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka sepertinya mengatakan bahwa mereka hanya bisa kembali bekerja dengan tenang setelah Li Yunfei menangkap ular di kebun. Karena tidak punya pilihan lain, Li Yunfei merangkak ke sudut, memasuki ruang kecil, dan menghantam ular kobra raja yang baru saja diikatnya hingga mati. Kemudian, ia mengangkat ular yang sudah mati itu agar dilihat para pekerja, berharap dapat menenangkan mereka. Sebenarnya, membunuh ular itu membuat pikirannya tenang. Jika tidak, ia selalu merasa seolah-olah ular itu bisa menjadi roh. Begitu bangun pagi ini, saya langsung naik gunung dan melihatnya menuju ke arah peternakan ayam. Baru setengah jalan masuk ketika saya memukulnya dengan tongkat dan membunuhnya. Li Yunfei membuat alasan kecil untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang peduli bagaimana dia membunuh ular kobra itu. Asalkan ular itu mati, para pekerja bisa melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa. Ya, itu dia. Ya ampun, besar sekali. Aku ketakutan saat pertama kali melihatnya. Bosnya memang hebat. Dia membunuhnya dengan tongkat bambu. Panjangnya lebih dari 4 meter. Lihat betapa tebalnya, hampir setebal lengan anak kecil. Melihat ular kobra raja itu sudah mati total, kepalanya berlumuran darah,
Seseorang maju untuk menimbangnya dan berseru. Sepertinya beratnya 8 atau 9 pon. Benar-benar gemuk. Sup daging ular rebus akan cukup untuk seluruh keluarga. Akan sangat sia-sia jika dimakan. Ular kobra raja sebesar itu pasti bisa menghasilkan harga yang bagus. Sekalipun tidak banyak, masih bisa dijual seharga beberapa ratus yuan. Seseorang menyarankan agar Li Yunfei menjualnya. Ular itu berharga, dan tentu saja, akan jauh lebih berharga jika masih hidup. Saat rasa takut mereda, kerumunan mulai bercanda. Tepat ketika mereka sedang asyik berbincang, 3 mobil tiba-tiba muncul dari selatan. Mobil pertama milik Tian Enyu, yang datang untuk mengambil barang hari ini. Dia mengatakan bahwa mengirim seorang karyawan sudah cukup, tetapi tanpa diduga, dia datang lagi. Li Yunfei merasa aneh karena semua SUV di belakangnya adalah mobil mewah mahal, dan tak satu pun yang bisa mengangkut barang. Mungkinkah Tian Enyu belum puas berburu kemarin dan datang untuk mencoba sesuatu yang baru hari ini? Saudara Yunfei, apa yang kalian semua lakukan berkerumun bersama? Tian Enyu memarkir mobilnya di pinggir jalan, dan tanpa keluar, dia menjulurkan kepalanya dan berteriak keras. Kita baru saja membunuh seekor kobra raja, dan semua orang sedang menontonnya di sini, kata Li Yunfei sambil berjalan menghampiri Tian Enyu. Pada saat itu, beberapa pria dan wanita keluar dari 2 SUV di belakang mereka. Para pria membawa seekor elang atau burung falcon bertengger di pundak mereka, dan para wanita membawa senapan berburu atau busur panah. Dilihat dari perlengkapan lengkap mereka berada di sana untuk berburu. Jalan menuju puncak Wangxian masih diblokir oleh militer. Konon untuk melindungi pekerjaan eksplorasi di hutan gua kars bawah tanah. Namun, jalan pegunungan menuju puncak Rizhao sebagian telah dibuka kembali, menunjukkan bahwa pencarian meteorit telah dihentikan, mungkin karena banyaknya korban atau efisiensi yang rendah. Jalan pegunungan ini, yang sebagian telah dibuka kembali, konon memungkinkan pergerakan bebas di puncak pertama dan di lembah di bawahnya. Namun, jalan pegunungan terjal menuju puncak Rizhao masih dijaga oleh tentara. Namun, di sepanjang jalan pegunungan ini, terdapat banyak hewan liar. Berburu hewan kecil seperti kelinci liar dan burung pegar bukanlah masalah. Wow, ini ular kobra raja. Siapa yang membunuhnya? Jual saja padaku. Haha, 5.000 yuan, mau kau jual? Seorang kaya baru yang baru saja turun dari bus sangat gembira ketika melihat bangkai ular kobra raja yang masih segar. Tanpa berkata apa-apa, ia menawarkan harga tinggi. Orang-orang ini semuanya adalah teman-teman Tian Enyu. Dilihat dari mobil-mobil mewah mereka, jelas sekali mereka bergelimang uang. Li Yunfei juga tidak kekurangan uang. Dan karena mereka adalah teman-teman Tian Enyu, dia harus menghormati mereka. Haha, kau bercanda, sobat. Karena kau teman yang dibawa oleh kakak Tian. Bagaimana mungkin aku berani mengambil uangmu? Kalau kau suka, ambil saja, kata Li Yunfei dengan murah hati. Begitu mengucapkan itu, Tian Enyu tersenyum lebar dan merasa sangat bangga. Namun, beberapa pria berusia 30-an yang berdiri di dekatnya berkata dengan iri. Sial, kau benar-benar beruntung bertemu dengan orang yang murah hati seperti Bos Li. Kalau kami pasti akan menipumu sebesar 100.000 atau 200.000. Ular ini benar-benar enak, baik direndam dalam anggur atau direbus dalam sup. Panjangnya luar biasa. Aku penasaran berapa tahun yang dibutuhkan untuk tumbuh sebesar ini. Beberapa wanita yang berpakaian mencolok, sebagian pemalu, berpaling dan berteriak saat melihat bangkai ular kobra raja. Sementara yang lain, lebih berani, mendekat, meraih ekornya, dan menariknya hingga tumbang. Jangan bergerak. Seorang yang berpengalaman memperingatkan. Ular biasanya belum sepenuhnya mati. Anda bisa melihat bahwa ular itu masih berdarah, yang berarti ia baru saja mati. Jika Anda bergerak sedikit, ular itu mungkin masih memiliki kekuatan untuk membuka mulutnya dan menggigit Anda. Gigitan sebelum kematian dapat menyuntikkan banyak racun, dan tingkat kematian biasanya sangat tinggi setelah digigit. Pria yang berbicara itu adalah Wang Chao, pria yang sama berusia 30-an yang baru saja ingin membeli ular itu. Ia memiliki aura seorang pria sukses, bertubuh tegap, dan teman wanitanya juga sangat cantik. Seekor elang falcon, berwarna abu-abu dan putih, bertengger di bahunya. Ukurannya tidak terlalu besar dan kualitasnya jauh lebih rendah daripada elang falcon milik Li Yunfei. Teriakannya mengejutkan wanita itu, yang menjerit dan menjatuhkan bangkai ular kobra raja sambil berlari. Anehnya, jatuhnya menyebabkan ekornya berkedut, seolah-olah ular itu benar-benar hidup kembali. Ah! Teriakan menggema dari kerumunan, menciptakan ruang kosong yang luas di sekitar ruangan. Bahkan Wang Chao sendiri terkejut. Ia hanya bermaksud mengingatkan teman wanitanya dan menakutinya, tetapi ternyata itu menjadi kutukan. Kata-katanya menjadi kenyataan. Li Yunfei berseru dan bukannya mundur, dia malah melangkah maju beberapa langkah. Dia telah membunuh ular ini, ular itu telah jatuh beberapa kali di ruang sempit itu, kepalanya hampir hancur. Dia tidak menyangka ular itu begitu tangguh. Bahkan sekarang, ekornya masih bisa bergerak beberapa kali. Bunuh,
Bunuh dengan cepat. Hancurkan kepalanya dengan batu. Jangan beri dia kesempatan. Jika dia melakukan upaya terakhir, setidaknya setengah dari kita tidak akan selamat. Wang Chao sangat ketakutan hingga terus menyeka keringatnya. Dalam kepanikannya, dia bahkan mengeluarkan senapan berburu dari mobil. Dia mungkin pernah menyaksikan serangan balik putus asa dari ular berbisa sebelumnya, jadi ingatan akan adegan mengerikan itu membuatnya tegang dan gelisah. Sebenarnya, memenggal kepalanya adalah pilihan teraman, tetapi di sini hanya ada batu, dan tidak ada waktu untuk mengambil pisau. Selain itu, kita tidak bisa begitu saja menggunakan benda-benda di ruang sempit ini di depan orang banyak. Tian Mu adalah sosok yang cukup kejam. Dia mengeluarkan pisau berburu dan berteriak, injak lehernya dulu, lalu potong kepalanya dengan pisau. Jika kita hanya menghancurkannya dengan batu, siapa tahu kapan kelenjar racunnya akan pecah dan bercampur dengan dagingnya? Kita bisa keracunan jika memakannya. Li Yunfei lebih terampil daripada mereka dalam menangani ular berbisa. Tetapi karena semua orang ini adalah pemain, dia tidak bisa menolak mereka. Jadi dia tetap memenggal kepala ular itu, menggali lubang, dan menguburnya. Semua orang menghela napas lega. Mereka bahkan belum berburu di pegunungan, dan mereka sudah hampir celaka. Carilah tas anyaman, masukkan ular kobra raja ke dalamnya untuk Wang Chao, dan serahkan sisanya kepada Li Yunfei. Tian Mu pertama-tama menanyakan tentang situasi pemetikan buah, dan mengatakan bahwa para pekerja akan datang untuk mengambil hasil panen di sore hari. Li Yunfei meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah. Dengan kebun yang begitu luas dan lebih dari 20 pekerja, mereka dapat memetik semua buah yang matang dalam waktu singkat. Mereka hanya bertukar beberapa patah kata tentang bisnis sebelum Tian Mu menunjuk keiring-iringannya dan tertawa. Karena kau toh sedang senggang, kenapa tidak ikut berburu bersama kami? Bawa anjing pemburu dan elangmu, dan biarkan anak-anak kota ini menunjukkan kemampuanmu. Mereka pasti akan iri. Salah satu pria yang agak kurus berseru dramatis, Tian Mu, kau sendiri juga tidak berguna. Jangan libatkan kami dalam hal ini. Terakhir kali kau pergi berburu, elang Girfalconmu bahkan tidak menangkap seekor kelinci pun. Jika aku tidak menembak burung pegar dengan senapan anginku, hampir saja gagal. Kau mencuri buruanku, aku masih mengingatnya. HMPH, entah itu sampah atau bukan, kalian akan tahu begitu melihat elang laut yang dipelihara Li Yunfei. Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, tetapi semua elang dan burung falcon yang kau pelihara jika digabungkan tidak ada apa-apanya dibandingkan miliknya. Tian Mu berkata sambil mendesak Li Yunfei, saudara, cepat keluarkan elang lautmu dan biarkan anak-anak manja ini melihat sendiri. Kita belum melihatnya selama beberapa hari. Apakah ia kabur? Li Yunfei, yang tak mampu menahan kegembiraannya, hanya bisa berkata, ia tidak akan lari, ia hanya sangat lincah. Aku akan bersiul beberapa kali untuk melihat apakah aku bisa memanggilnya kembali. Aku juga akan mengemasi tasku dan pergi berburu bersamamu. Li Yunfei kembali ke villa hanya membawa ransel pendakiannya yang biasa dan 2 anjing, lalu bersiul. Sebenarnya, saat tidak ada orang di sekitar, dia memasuki ruang kecil dan memanggil Girfalcon yang enggan itu. Burung Girfalcon sangat rajin mengerami telurnya, menghabiskan hampir seluruh waktunya di sarang kecuali saat makan. Dilihat dari waktunya, telur-telur itu seharusnya menetas dalam beberapa hari ke depan. Lagi pula, 1 hari di luar sama dengan 10 hari di dalam ruangan, dan suhunya tepat, sehingga proses inkubasi berlangsung sangat cepat. Ertuzi, yang bertengger di bahu Li Yunfei, tampak lesu dan ingin segera kembali ke ruang kecil itu. Namun, ketika tiba-tiba ia melihat beberapa elang dan burung falcon kecil, ia mengeluarkan jeritan angkuh, mengejutkan elang dan burung falcon tersebut hingga mereka hampir mencoba melebarkan sayap dan melarikan diri. Ketika teman-teman Tian Mu melihat burung elang putih salju di pundak Li Yunfei, mereka langsung takjub. Elang biasanya berukuran kecil hingga sedang, tetapi elang yang dipelihara Li Yunfei melampaui konsep burung pemangsa berukuran sedang dan dapat dibandingkan dengan burung pemangsa besar seperti elang emas. Wow, burung yang cantik sekali. Bulunya semuanya putih, tanpa ada satupun bulu yang menyimpang. Seorang wanita, yang terpesona, benar-benar mengulurkan jarinya yang panjang, ramping, dan seputih salju, mencoba menggoda burung Girfalcon itu. Ertuzi menjadi marah, matanya menyala dengan cahaya tajam dan dingin. Dan dengan suara wos, suara tajam itu mengejutkan wanita itu, membuatnya pucat pasi. Dia menepuk dadanya yang besar dan berkata, burung ini terlalu ganas, suaranya sangat tajam dan menakutkan. Pria yang membawanya ke sana mengumpat, apa kau tahu? Burung apa? Ini elang Girfalcon. Sial, aku belum pernah melihat elang Girfalcon sebesar ini sebelumnya. Jika terbang untuk menangkap mangsa, ia bahkan bisa menangkap anak domba kecil. Li Yunfei tertawa dan berkata, aku belum pernah mencobanya dengan domba. Tetapi alat ini pernah menangkap seekor monyet betina seberat sekitar 4,3 kg. Dengan mudah alat ini mengangkatnya ke udara, melemparkannya beberapa kali, dan menangkapnya beberapa kali, hingga akhirnya monyet itu pingsan karena ketakutan. Wow, itu luar biasa. Dibandingkan denganmu, Girfalconku hanyalah seekor lancer.
Aku tidak bisa menyebutnya burung suci. Ayo, kita cepat-cepat ke pegunungan, aku benar-benar ingin melihat seperti apa penampilannya saat berburu. Wang Chao berteriak kegirangan, hampir membuat Lancer di pundaknya ketakutan dan terbang menjauh. Li Yunfei membuka tanduk panjangnya dan membiarkan kedua anjing pemburu itu naik ke kendaraan terlebih dahulu. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa anjing campurannya juga cukup unik. Perhatian semua orang terfokus pada burung Gir Falcon, sehingga mereka mengabaikan kedua anjing ini. Agar tidak membuang waktu, Li Yunfei tidak memberi mereka terlalu banyak kesempatan untuk bertanya. Dia langsung mengatakan bahwa dia akan memimpin jalan dan semua orang bisa mengikuti di belakang. Jika ada yang ingin dibicarakan, mereka bisa berdiskusi di pegunungan. Wang Chao menyuruh temannya mengemudi, tetapi ia malah naik ke mobil Tian Mu, dan berkata dengan senyum agak cemas, "Saudara Tian, apakah ini Gir Falcon yang kau sebutkan terakhir kali? Yang kau tawarkan Range Rover padanya, tapi dia tidak setuju?" Melihat Tian Mu mengangguk, Wang Chao melanjutkan, "Hehe, kalian berdua dekat. Nanti saat kita keluar dari mobil, bisakah kau tanyakan padanya apakah aku bisa menukar Hummer H3-ku dengan Gir Falconnya? Paling buruk, aku juga akan memberikan Gir Falconku yang tersesat di dalam mobil." Tian Mu tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya tanpa menoleh, dan berkata, "Lupakan saja, bahkan jika kau memberinya burung elang kumal yang ada di mobil, atau bahkan pacarmu yang ada di mobil, dia tidak akan menukarnya. Li Yunfei tidak kekurangan uang, dan dia menjalani hidup yang lebih bebas daripada aku. Mengapa dia harus menyerahkan cakar gio putih murni yang sangat langka ini kepadamu? Jangan bermimpi." Wang Chao menjawab dengan menantang, "Sialan, Kakak Tian, jangan terlalu keras kepala. Selama aku bersedia memberinya uang, aku yakin dia tidak akan tergoda. Jika 3 juta tidak cukup, kita tawarkan 5 juta. Jika 5 juta tidak cukup, kita tawarkan 10 juta. Hehe, itu hanya keuntungan dari satu bangunan, kita mampu membelinya. Dasar parasit yang menjarah kekayaan rakyat, jika kau berani berteriak di jalan bahwa kau adalah pewaris perusahaan pengembang properti tertentu, kau mungkin akan dihancurkan sampai mati dengan batu bata. Kurasa pengalamanku menghasilkan kekayaan melalui kejahatan terorganisir 100 kali lebih polos daripada pengalamanmu. CK, jangan menertawakan seseorang yang hanya sedikit lebih baik darimu." Wang Chao memutuskan untuk tidak membahasnya lagi dengan Tian Mu. Dia akan pergi dan berbicara dengan Li Yunfei sendiri setelah turun dari bus. Dia menoleh untuk melihat Gir Falcon di bahunya. Terlihat jelek dari sudut manapun, dan ukurannya sekecil ayam betina. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gir Falcon di bahu Li Yunfei. Li Yunfei tiba di kaki gunung dengan mudah, memarkir mobil di area yang luas, memberitahu penduduk desa di dekatnya, dan memberi mereka sebungkus rokok sebagai pembayaran untuk mobil tersebut. Ia membawa ransel dan senapan berburu laras pendek 7 peluru, diikuti oleh 2 anjing, dengan seekor Gir Falcon besar dan ganas bertengger di bahunya, berpose layaknya seorang pemburu. Namun, penduduk kota yang kaya ini lebih lengkap perlengkapannya, mulai dari senjata api dan busur panah hingga pakaian dan sepatu yang dibeli khusus. Meskipun demikian, mereka relatif taat hukum dan tidak membawa senapan berburu kaliber besar. Meskipun senapan angin biasa juga dilarang, tertangkap bukanlah masalah besar. Dengan koneksi, satu panggilan telepon saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Di pintu masuk jalan pegunungan, terdapat rambu dengan huruf besar berwarna merah terang yang bertuliskan bahaya di pegunungan, ular piton raksasa mungkin ada. Masuklah dengan risiko sendiri. Tian Mu tertawa dan berkata bahwa mereka telah datang ke sini untuk berburu berkali-kali tetapi belum pernah melihat seperti apa rupa ular piton raksasa. Namun, sebuah klub reptil baru-baru ini kehilangan beberapa ular piton emas. Ular piton emas yang satu itu tidak perlu ditakuti. Mereka bahkan bisa memeliharanya sebagai hewan peliharaan jika berhasil menangkapnya. Dia menyuruh semua orang untuk tidak memperhatikan tanda peringatan tersebut. Li Yunfei diam-diam mengerutkan bibir, berpikir dalam hati bahwa jika dia melepaskan ular piton emas raksasa itu dari ruang kecil, ular itu akan membuat mereka ketakutan setengah mati dan tidak akan pernah terpikir untuk memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Chao mencondongkan tubuh lebih dekat, matanya berbinar. Ia pertama-tama memandang iri bulu mengkilap pria botak itu, lalu berbisik kepada Li Yunfei tentang harga Gir Falcon tersebut, mengatakan bahwa ia akan membayar berapapun harganya asalkan Li Yunfei menyebutkan namanya. Mendengar nada arogan Wang Chao, Li Yunfei terkekeh dan berkata, "Berapapun jumlahnya tidak masalah? Anda setuju dengan 100 juta atau 200 juta? Haha, kalau memang harganya segitu, aku tak keberatan menghabiskan 100 atau 200 juta untuk membelinya." Wang Chao tidak gentar dengan angka itu. Sebaliknya, ia menempatkan Li Yunfei dalam posisi sulit. Apa artinya sepadan dengan harganya? Artinya, di pasar Gir Falcon, harga dinilai berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Seberapapun kuatnya seekor Gir Falcon, yang paling mahal hanya bernilai 10 atau 20 juta, dan itu pun dijual di lelang. Bahkan jika harganya lebih tinggi, orang-orang kaya di negara-negara Arab tidak akan tertipu untuk membayar harga setinggi itu.
Burung Girfalcon biasa sebenarnya harus disebut Girfalcon. Orang-orang zaman dahulu mengatakan bahwa hanya satu Girfalcon yang muncul dari 10.000 elang ilahi. Ini berarti bahwa Girfalcon adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara elang. Atau bahwa hanya elang raja atau elang raja tertentu yang dapat menjadi Girfalcon. Beginilah sebagian orang memahami Girfalcon. Karena tidak ada burung yang bernama Girfalcon, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang Girfalcon. Selama ia berani, ganas, dan dapat membantu mereka berburu mangsa serta menjadi mitra terdekat mereka, Anda dapat menyebutnya dewa semua elang, yaitu Girfalcon, dan tidak akan ada yang mempermasalahkannya. Mungkin karena tak tahan dengan tatapan aneh Wang Chao, Ertuzi membentangkan sayapnya dan melayang ke langit dengan cepat. Gerakannya begitu cepat sehingga hampir tak terlihat, hanya tampak sebagai cahaya putih yang lenyap dalam sekejap. Sangat cepat, tapi aku penasaran seberapa bagus kemampuan berburunya. Wang Chao bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap intently pada titik putih kecil di langit. Li Yunfei tidak menjawab. Terlalu dini untuk mengatakan apapun sebelum Ertuzi menetas dari telurnya. Keunggulan Ertuzi tidak membutuhkan kata-kata. Begitu mereka menyaksikan kemampuan sebenarnya, tidak akan ada keraguan lagi. Pada waktu seperti ini, ada banyak burung merpati di pepohonan, bahkan lebih banyak daripada burung pipit. Bulu abu-abunya, sekilas, membuat mereka tampak seperti burung dara. Dagingnya padat dan empuk, lezat dalam sup atau masakan rebus. Namun, perlu dimasak cukup lama. Jika tidak dagingnya akan terlalu keras dan sulit dicerna oleh anak-anak. Tian Mu dan kelompoknya sangat gembira seperti anak-anak yang baru saja dibebaskan dari sangkar. Mereka mengangkat senjata dan mulai menembak. Ada 11 orang dalam kelompok itu, baik pria maupun wanita, dan semuanya memiliki senjata. Sekalipun kemampuan menembak mereka buruk, mereka masih bisa mengenai 2 atau 3 orang setelah rentetan tembakan. Haha, aku berhasil. Aku berhasil. Para wanita itu tampak seperti pemburu yang tidak berpengalaman, bersorak gembira atas keberhasilan kecil mereka. Mereka sepertinya tidak menyadari bahwa dengan begitu banyak orang yang menembak, bagaimana mungkin ada yang tahu siapa yang mengenai sasaran? Li Yunfei bersiul, memberi isyarat kepada Jinbi dan Tongbi untuk pergi mengumpulkan burung merpati. Mereka hanya menemukan 2. Yang ketiga tampaknya sedikit terluka. Dan saat anjing-anjing pemburu berlari melewatinya, burung itu meronta dan terbang pergi lagi. Li Yunfei agak menyesal tidak mengundang Yang Yunu, karena semua orang ini datang berpasangan. Menyebutnya sebagai perjalanan berburu lebih mirip piknik musim gugur, kesempatan untuk menggoda dan memperdalam hubungan mereka. Namun, dilihat dari sikap para pria terhadap wanita, tampaknya sebagian besar hanya mencari kesenangan, karena mereka tidak memperkenalkan teman wanita mereka, dan beberapa wanita bahkan tidak saling mengenal dan hampir tidak berbicara. Di sisi lain, para pria sangat akrab satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat baik. Di tengah perjalanan mendaki gunung, orang-orang ini mulai kehilangan kesabaran. Mereka merasa bosan mengejar burung merpati dan burung pipit di kedua sisi jalan, jadi mereka bersikeras untuk berlari kecil masuk ke dalam hutan. Meskipun gunung ini dekat dengan desa, tempat ini bukanlah tempat yang aman untuk ditinggali. Serangga berkeliaran bebas. Belum lagi kelabang dan lintah berbulu saja pada waktu ini tahun ini sangat sulit dihindari. Ulat, juga dikenal sebagai ulat berbulu, memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Semakin mencolok penampilannya, semakin beracun pula racunnya. Gigitan atau dirayapi ulat tidak mematikan, tetapi akan meninggalkan bekas merah yang terasa perih, gatal, dan disertai rasa sakit yang aneh, menyebabkan penderitaan yang cukup besar. Musim ini juga merupakan musim puncak bagi tawon. 1 atau 2 ekor bukanlah masalah. Bahaya sebenarnya adalah secara tidak sengaja mengenai sarang mereka, di mana ribuan tawon akan menyerbu. Pemandangan yang akan membuat siapapun yang menyaksikannya ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Jika Anda menemukan sungai, Anda bisa melompat ke dalamnya dan menggunakan alang-alang sebagai lubang pernapasan untuk melarikan diri. Jika Anda tidak dapat menemukan sungai, disengat oleh tawon yang ganas ini akan menjadi kematian yang jauh lebih buruk daripada digigit ular berbisa. Li Yunfei memberi nasihat, tidak aman di sini. Mari kita tetap di jalan utama ini. Menjelang siang, kita bisa sampai di puncak gunung untuk menyalakan api dan memasak. Jika kita masuk ke hutan, akan sulit menemukan tempat untuk menyalakan api. Kita biasanya tidak bertemu petugas hutan, tetapi sekarang musim kebakaran hutan, jadi mereka tidak boleh lengah. Jika mereka melihat asap atau api, mereka akan datang dan memeras uang dari kita. Penjaga hutan? Ha! Kau pikir kau tak bisa menghadapi penjaga hutan setempat? Lagi pula, tak ada seorang pun di sini yang kekurangan uang. Kalau mereka menangkap kita akan memberi mereka uang untuk menyingkirkan mereka. Ayo, kita pergi ke hutan dan berburu kelinci dan burung pegar. Pria kurus itu baru saja menembak 2 burung pipit dan sedang bersemangat. Sambil memegang senapan berburunya, ia memimpin teman wanitanya dan menjadi yang pertama bergegas masuk ke hutan. Tian Mu tidak menganggapnya serius, dan mengikuti Li Yunfei masuk sambil tersenyum. Dia berkata, jangan khawatir,
Kami sering berburu dan memiliki banyak pengalaman dalam bertahan hidup di alam liar. Kami tidak akan melakukan hal-hal gegabah. Ayo, biarkan aku menunjukkan kemampuan menembakku. Masing-masing dari mereka baru saja mendapatkan tangkapan. Teman wanitanya memiliki seekor merpati atau burung pipit di dalam tas buruannya. Tetapi makhluk-makhluk kecil ini jelas bukan target mereka, jadi mereka mengalihkan perhatian mereka ke hutan. Melihat bahwa ia tidak bisa membujuknya, Li Yunfei tidak punya pilihan selain mengikutinya masuk. Sebenarnya, gunung ini cukup besar. Ia hanya pernah berjalan di jalur luar gunung sebelumnya, dan hampir tidak pernah menjelajahi jalur dalamnya. Saat saya masuk hari ini, saya terkejut menemukan begitu banyak pohon buah liar, termasuk jujube dan hawthorn liar. Semuanya berwarna merah cerah. Pohon-pohon yang lebih pendek sudah habis dipetik, dan pohon-pohon yang lebih tinggi berada di puncak, di luar jangkauan siapapun. Ada kenari di tanah yang telah dipetik oleh sesuatu. Kulit luarnya busuk dan hitam, memperlihatkan kulit bagian dalam yang keras. Beberapa tupai bersembunyi di dahan pohon di kejauhan. Sesekali berkicau sambil mengunyah buah briliar atau kacang pinus. Ah, ada serangga merayap di tubuhku. Ulat, tolong aku. Seorang gadis tiba-tiba menjerit, melempar pistol dan barang-barang lainnya, dan meronta-ronta liar. Semua karena ulat hitam berbulu kuning di bahunya. Berhenti berteriak, kau akan mati kalau aku remas kau dengan gagang pistol. Sudah kubilang kau pengecut dan jangan datang. Tapi kau tetap bersikeras datang. Kalau kau terus berteriak, pergi dari sini. Pacar gadis itu sangat tidak sabar dan merasa malu. Dia memarahinya dengan tegas dan membantunya melepaskan cabai berbulu dari bahunya. Gadis itu, dengan air mata berlinang, mengangguk, tak berani berteriak lagi, lalu memungut barang-barang dari tanah. Seorang teman perempuan yang telah berbicara dengannya datang untuk menawarkan beberapa kata penghiburan, tetapi seseorang telah menemukan sarang tawon di pohon besar yang syarat dengan buah jujube liar di depan. Seseorang menyuruh mereka untuk diam dan tidak berbicara, agar tidak mengganggu tawon-tawon itu. Sarang tawon itu sebesar tutup panci kecil, penuh sesak dengan tawon, gemuk dan kuat, masing-masing seukuran jari kelingking. Tak heran tak ada yang memetik buah jujube liar di pohon ini. Semua orang takut pada sarang tawon itu. Kelompok itu diam-diam berputar mengelilingi tempat itu, hanya untuk melihat seekor kelinci liar melompat keluar dari rerumputan, melompat-lompat dan melesat pergi, hampir menghilang dari pandangan mereka. Wang Chao, yang cukup berani untuk menembakkan senjatanya di bawah pohon jujube, getaran kecil itu menyebabkan tawon di pohon itu menjadi gelisah, terbang menjauh dari sarangnya untuk berpatroli di sekitar area tersebut untuk mencari potensi bahaya. Li Yunfei menyuruh semua orang untuk menunduk dan segera meninggalkan area tersebut, berusaha untuk tidak memprovokasi mereka. Sekalipun mereka membawa senjata api atau meriam, itu tidak akan efektif melawan makhluk-makhluk ini. Mereka berjalan hingga beberapa puluh meter jauhnya dari sarang tawon sebelum akhirnya menghela napas lega. Melihat ke depan, mereka hanya melihat rerumputan dan tanaman rambat yang lebat, dan segera menjadi waspada. Jalan setapak ini, di mana tanahnya tertutup kabut, sangat berbahaya, dan mereka tidak dapat memperkirakan bahaya apa yang mungkin mengintai. Li Yunfei memanggil koin emas dan tembaga, memberi mereka perintah untuk memimpin jalan. Kedua anjing pemburu itu sangat cerdas. Mereka menggonggong 2 kali dan menghilang ke dalam rerumputan. Mereka kembali tak lama kemudian, dipenuhi biji-biji kecil berduri. Bahkan dengan bulu mereka yang halus, mereka tidak bisa menghilangkan biji-biji rumput berduri ini. Li Yunfei kemudian mengeluarkan parangnya dan membersihkan celah di bagian jalan yang paling sulit. Setelah melewati bagian ini, jalan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan jalan lain yang menuju puncak gunung di sisinya. Di tengah jalan ini, terdapat 2 pohon kesemek, yang syarat dengan 20 atau 30 buah kesemek merah cerah, membuat air liur menetes. Wah, lihat buah kesemek itu. Kelihatannya enak sekali. Ayo kita petik dan coba. Wanita itu, yang beberapa saat sebelumnya diliputi rasa takut, kini kembali berani, menunjuk ke pohon kesemek yang berjarak puluhan meter dan berteriak. Li Yunfei sedikit mengerutkan kening. Pohon kesemek itu tumbuh di tengah lereng gunung kecil ini. Miring, hampir tergantung di udara, dengan tebing kecil setinggi puluhan meter di bawahnya. Tidak ada yang berani memanjat pohon itu untuk memetik buahnya. Gunung ini terletak dekat desa Zhangqiao. Jika buahnya mudah dipetik, pasti sudah habis dipetik oleh anak-anak di sekitar sini sejak lama, dan bukan giliran mereka lagi. Para pria itu tampaknya juga tidak keberatan, dan sama-sama bersemangat, berteriak dan berlarian dengan liar. Setelah berlari sejauh 20 atau 30 meter, mereka merasa lereng bukit itu terlalu curam dan mereka tidak bisa berlari lagi. Akan lebih aman untuk mendaki perlahan. Ketika semua orang sampai di 2 pohon kesemek itu, tak seorang pun berbicara. 2 pohon kecil ini, yang ketebalannya hampir sebesar lengan, membentang horizontal di lereng bukit, tanpa seolah-olah akan tumbang kapan saja. Ada 20 atau 30 buah kesemek yang tumbuh di cabang-cabangnya, yang ketebalannya hanya sebesar ibu jari. Bagaimana mereka bisa sampai ke atas sana? Bos Li, Anda orang lokal, Anda harus memikirkan sesuatu.
Buah kesemek ini terlihat sangat menggoda. Kami hanya ingin mencicipinya. Salah satu pria, seorang pria gemuk, jarang berbicara saat berburu burung. Tetapi ketika melihat buah itu, ia begitu tergoda sehingga tidak bisa bergerak. Pohon ini terlalu tipis, aku tidak bisa memanjatnya, dan tidak ada tiang bambu. Bagaimana aku bisa meraihnya? Hu Liyunfei sedang berkata ketika dia melihat titik putih kecil muncul di langit. Ertuzi, sambil memegang seekor kelinci liar yang gemuk, menukik turun dari langit dan berada di atas kepalanya dalam sekejap mata. Semua orang merasakan hembusan angin menerpa, membuat mereka sulit membuka mata. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Ertuzi melemparkan kelinci itu ke kaki Liyunfei, lalu melayang di udara sejenak sebelum mendarat perlahan di bahunya. Mengingat ukuran Ertuzi saat ini, ia hampir terlalu besar untuk bahu Liyunfei. Yang mengejutkan semua orang, kelinci di kaki Liyunfei masih sedikit bergerak, menandakan bahwa ia baru saja jatuh dan mati. Wow, itu luar biasa. Kau sendiri yang menangkap kelinci liar besar, mungkin beratnya 5 atau 6 pon. Aku sudah melepaskan elangku 2 kali, dan ia bahkan tidak menangkap sehelai bulu pun. Ini tak tertandingi, aku harus membuangnya jika kita membandingkannya. Pria gemuk itu berseru kagum. Tian Mu menggoda. Hah? Elangmu bahkan tidak bisa terbang setelah menangkap kelinci. Tapi mari kita manfaatkan dan minta dia membantu memetik beberapa buah kesemek, kan? Pergi dari sini. Apa kau pikir burung Girfalconmu bisa memetik buah kesemek? Teriak pria gemuk itu, bersiap untuk berkelahi dengan Tian Mu. Mata Liyunfei berbinar, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa. Benar sekali, bagaimana mungkin aku melupakan itu? Kita bisa membiarkan burung Girfalcon memetik buah kesemek. Milikmu tidak akan berhasil, tapi milikku pasti baik-baik saja. Ketika semua orang mendengar bahwa Liyunfei menyuruh burung elang memetik buah kesemek, mereka tercengang, mengira dia bercanda. Hanya Tian Mu, yang telah menyaksikan kemampuan luar biasa Ertuzi, yang sama skeptisnya, bergumam, saudara, benarkah? Seekor elang bisa memetik buah kesemek? Aku tidak banyak sekolah, jangan coba-coba membodohiku. Wang Chao berteriak paling keras, sambil menatap tajam dan berkata, jika burung Girfalcon Anda dilatih untuk memetik kesemek, saya bersedia membayar 10 juta RMB, bukan won Korea Utara atau dong Vietnam. Saya sudah memelihara burung selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat burung melakukan pekerjaan sehalus itu. Haha, bahkan jika kau menawarkan 10 juta, aku tetap tidak akan menjualnya. Kata Liyunfei sambil menepuk kepala Girfalcon itu, membisikkan beberapa kata di telinganya, berpura-pura berkomunikasi dengannya, dan memberi perintah pada saat yang bersamaan. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan menahan napas, menyaksikan bagaimana burung Girfalcon raksasa ini akan memetik buah kesemek. Bahkan burung elang botak itu pun belum pernah melakukan pekerjaan serumit ini sebelumnya. Ia pernah membantunya mengikat tali di gua bawah tanah, tetapi itu setelah beberapa sesi pelatihan. Saat ini, Liyunfei dengan santai menunjuk dan kemudian memberi isyarat dengan jarinya. Sebuah perintah yang sering ia gunakan pada burung elang botak itu, yang berarti, bawa kembali apa yang kau tunjuk. Ertuzi mengeluarkan jeritan tajam dan, dengan patuh, terbang ke pohon kesemek terdekat, mencengkeram cabang tipis di puncaknya dengan cakarnya. Ada 6 buah kesemek merah di cabang itu. Tetapi sekuat apapun cakarnya, ia tidak dapat mematahkan cabang yang masih hidup itu, karena cabang itu sangat kuat. Jika ia membengkokkan ranting itu, ia tentu tidak akan mengetahui metode pengendalian kekuatan khusus ini. Kedua cakarnya mencengkeram ranting, dan ia mengepakkan sayapnya beberapa kali, mulai tidak sabar. Ia berjongkok, dan dengan 2 tamparan tajam, mematuk 2 kali dengan paruhnya yang bertulang. Ranting pohon itu, setebal ibu jari, patah menjadi 2 dengan bunyi dentuman. Kemudian, ia meraih ranting itu, membuat spiral yang ringan dan anggun, dan terbang ke sisi Liyunfei, membuat semua orang takjub. Liyunfei mengulurkan tangan dan mengambil ranting itu, lalu menunjuk lagi, membuat gerakan yang sama, memberi isyarat kepada Ertuzi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ertuzi tampak ingin segera kembali ke ruang kecilnya, mengeluarkan lolongan panjang penuh ketidakpuasan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menurut. Kemudian ia menggunakan metode yang sama untuk mematahkan beberapa ranting kecil dan memetik lebih dari 20 buah kesemek. Beberapa buah kesemek di ranting sulit dipetik, jadi ia tidak menyentuhnya. Setelah kesibukannya, ia telah memetik 2/3 buah kesemek dari kedua pohon tersebut, hanya menyisakan 1/3 di atasnya. Apakah itu cukup? Liyunfei mengambil ranting terakhir, menepuk bahunya, dan memanggil Ertuzi kembali. Semua orang kemudian tersadar, menyeringai lebar, dan berteriak, cukup, cukup. Sial, kita sudah kenyang hanya dengan menonton burung Girfalcon mematuk buah kesemek. Dengan burung yang begitu menakjubkan, aku bisa tinggal di pegunungan selama setahun dan tidak akan kelaparan. Beberapa wanita merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, dan ketika pria botak itu akhirnya mendarat di bahu Liyunfei, dia juga muncul dalam rekaman tersebut. Ini luar biasa. Jika ini diunggah online, semua orang akan heboh.
Beberapa wanita berteriak kegirangan, jelas sangat senang karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. 10 juta. Aku bersedia membayar 10 juta untuk gear falconmu. Wang Chao mengambil keputusan dan memberikan harga yang jelas untuk pertama kalinya. Hehe, aku tidak kekurangan uang, dan aku hanya punya satu. Aku tidak akan menjualnya. Namun, baru-baru ini ia bertelur 2 butir. Jika telur-telurnya menetas dengan baik, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Setelah menolak dengan tegas, Li Yunfei memberinya secercah harapan. Mata Tian Enyu juga berbinar. Dia meraih lengan Li Yunfei dan berseru, "Jika menetas, jual satu lagi padaku." Dasar nakal, terakhir kali aku menukar Land Roverku denganmu, kau tidak menyebutkan soal bertelurnya. Kau pasti mengira hargaku terlalu rendah. Tapi gear falcon biasa hanya dijual seharga 20.000 atau 30.000 di pasaran, dan bahkan yang memenuhi standar gear falcon hanya laku sekitar 1 juta, tergantung kemampuan dan kualitasnya. Jika aku menawarkan 10 juta, kau harus melatihnya untuk memetik kesemek, atau bahkan apel. Saudara Tian, kau salah paham. Ia baru bertelur beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin aku bisa memprediksinya beberapa bulan yang lalu? Jangan bicarakan itu sekarang. Mari kita coba beberapa buah kesemek. Buahnya sudah matang dan kulitnya lembut. Manis sekali. Li Yunfei hanya mencicipi satu dan memberikan sisanya kepada mereka. Ia sudah terlalu banyak makan kesemek di ruang kecilnya sendiri. Makan buah dari luar, betapapun harum atau manisnya, terasa ada yang kurang. Terus terang, rasanya kurang energi spiritual. Tian Mu hanya memakan satu. Sambil bergumam, rasanya cukup enak setelah beberapa gigitan, jadi kenapa aku tidak ingin makan lagi? Rasanya masih jauh berbeda dengan buah yang ditanam Li Yunfei. Dengan begitu banyak orang, sekitar 20 buah kesemek itu habis dalam sekejap. Meskipun matahari bersinar terang, kesemek itu agak dingin di perut, terutama setelah keringat mengering di tubuhku. Aku merasa kedinginan baik di dalam maupun di luar, jadi kupikir lebih baik bergerak sedikit. Li Yunfei menunjuk ke puncak bukit kecil di depan mereka dan berkata, "Tidak banyak rumput atau pohon di sana. Mari kita naik dan mencari tempat yang terlindung agar kita bisa menyalakan api dan memasak." Saat itu baru pukul 10 lewat sedikit, tetapi ketika memasak di atas api unggun di alam liar, Anda harus mulai lebih awal. Jika tidak, Anda akan kelaparan dan tidak bisa makan. Seekor kelinci saja tidak cukup untuk dimakan, keluh seseorang. Untungnya, saya membawa beberapa bungkus daging sapi rebus dan beberapa kaleng bir, kalau tidak saya pasti akan kelaparan. Ceka, kau pikir kau satu-satunya yang mengambil makanan dan tak seorang pun dari kami yang melakukannya? Apa kau lupa bagaimana keadaan kami sebelumnya? Selain beberapa burung liar, kami bahkan tidak menangkap apapun yang besar. Kami membuat sepanci sup burung, yang tidak cukup untuk mengisi perut siapapun. Pria gemuk itu menepuk ranselnya dengan acuh tak acuh, menunjukkan bahwa dia telah mengambil banyak makanan dan semua orang tidak perlu khawatir. Satu kelinci tidak cukup, aku akan menyuruh Ertuzi menangkap satu lagi. Tepat saat dia mengatakan ini, Wang Chao menunjuk ke depan dan berteriak bahwa ada 2 kelinci, satu besar dan satu kecil, dan menyuruh semua orang untuk menembak dengan cepat. Meskipun semua orang menembak dengan rentetan tembakan, mereka tetap relatif terkendali dan tidak menembak sembarangan ke arah orang-orang. Jika tidak, keadaan akan jauh lebih serius. Setelah rentetan tembakan, mereka mengenai kelinci liar kecil yang beratnya sekitar 2 pon. Kelinci itu cukup malang, karena tertembak setidaknya 3 kali, dan tergeletak tak bergerak di genangan darah. Kelinci besar lainnya juga tampak terluka. Meskipun telah melarikan diri ke rerumputan, gerakannya sudah agak lambat. Semua orang serentak memasukkan senjata mereka ke sarung dan melepaskan elang atau burung falcon mereka untuk menangkap kelinci yang terluka itu. Li Yunfei tidak membiarkan elang-elang itu ikut campur. Dia bersiul dan menyuruh Jinbi dan Tongbi berlari mendekat. Begitu kedua anjing pemburu ini bergerak, elang-elang lainnya tidak punya kesempatan. Setengah menit kemudian, Jinbi telah membawa kembali kelinci besar itu, lehernya terputus, dan kelinci itu sudah tak bergerak. Haha, ini seharusnya cukup untuk makan. Semua orang tertawa, dan dengan semangat baru, mereka dengan cepat mendaki ke puncak bukit kecil itu. Lokasi di puncak cukup bagus, dengan beberapa puluh meter persegi tanah datar dan 2 batu besar yang memberikan perlindungan dari angin. Mereka bisa menggunakan batu-batu kecil untuk menopang panci mereka. Lereng bukit ditutupi dengan pohon-pohon kecil dan semak-semak, baik yang kering maupun basah. Yang basah bisa digunakan sebagai panggangan barbeque, dan yang kering untuk menyalakan api. Banyak tangan meringankan pekerjaan. Para wanita mengumpulkan kayu bakar, sementara para pria menyiapkan panci, menguliti kelinci, dan mengambil air dari sungai terdekat untuk mencuci bahan-bahan. Tak lama kemudian, sekitar selusin burung merpati dilemparkan ke dalam panci, dan sup mulai dimasak. Orang-orang ini membawa berbagai macam bahan. Mereka tampaknya doyan makan. Mereka bahkan membawa jamur shiitake kering, yang mereka rendam sebelum ditambahkan ke dalam panci setelah dimasak beberapa saat. Mereka juga menambahkan beberapa ham kering, yang akan membuat sup daging campur.
Li Yunfei menusuk lebih dari 10 burung pipit, pertama-tama mengolesinya dengan garam halus untuk memarinasi, lalu memanggangnya kemudian. Tian Mu sudah menyiapkan panggangan dan mendesak Li Yunfei untuk meletakkan burung pipit di atas api untuk dipanggang, karena dia sudah sedikit lapar dan ingin memanggang beberapa burung pipit untuk dicoba terlebih dahulu. Kelincinya cukup besar, jadi perlu dipanggang di rak terpisah. Fatih dan Wang Chao sibuk di dekat api. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas, dan tak lama kemudian, aroma daging memenuhi puncak bukit. Asap dari api unggun itu sangat mencolok di bawah langit musim gugur yang cerah. Gumpalan asap, seperti 3 pilar, dapat terlihat dari jarak yang jauh. Tepat ketika burung pipit hampir matang, Li Yunfei mendengar siulan dan gonggongan anjing datang dari tengah gunung. 4 penjaga hutan, menuntun anjing dan membawa senapan berburu, muncul di tengah gunung dengan kain merah yang dijahit di lengan baju mereka dan tulisan penjaga hutan yang disulam dengan warna kuning. Mengikuti arah kepulan asap, mereka dengan cepat menemukan tempat itu. Beberapa orang meniup peluit, dan yang lain berteriak. Suara mereka dengan tegas menyuruh mereka untuk tidak melarikan diri dan menerima nasib mereka. Tak seorang pun di sini ingin melarikan diri. Aroma burung pipit sudah tercium, keemasan dan berkilauan karena minyak. Ditaburi bubuk jintan, aromanya menyebar luas, sayang sekali jika tidak mencicipinya. Lagi pula, mereka tidak takut pada penjaga hutan. Selama mereka tidak menyalakan api di hutan, tidak ada masalah. Memasak di atas api di area terbuka di luar hutan bukanlah hal yang dianggap masalah besar di daerah itu. Li Yunfei sedikit mengerutkan kening, karena ia telah mendengar desas-desus di daerah itu bahwa para pemburu dari desa Zhangqiao yang bekerja sebagai penjaga hutan cukup sulit untuk dihadapi. Terkadang mereka bahkan menipu orang yang menginginkan tanah. Jika mereka tertangkap memasak di atas api di pegunungan, mereka akan didenda. Jumlahnya terserah mereka sendiri. Jika seseorang tidak membayar, mereka akan menggunakan kekerasan. Banyak orang telah melaporkan mereka ke kantor polisi kota, tetapi para pemburu dari desa Zhangqiao sangat sulit untuk dihadapi, dan lokasi geografisnya juga unik. Tidak ada penjaga hutan yang cocok untuk menangani mereka, sehingga masalah-masalah ini ditekan, yang pada akhirnya malah merusak reputasi mereka. Pemimpin regu, Zhang Hu, memiliki celah besar di antara 2 gigi depannya dan merupakan orang yang paling lantang berteriak, dengan sebatang rokok menggantung di mulutnya. Dia sedikit terkejut ketika pertama kali naik dan melihat begitu banyak orang. Tetapi matanya yang kecil berbinar ketika melihat 5 wanita cantik di antara 11 orang itu. Namun, dia hanya melirik mereka beberapa kali dan tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Kalian dengar aku? Aku sudah menyuruh kalian memadamkan api, aku sudah berteriak sampai suaraku serak, tapi kalian tidak bergerak. Apa maksudnya ini? Kalian tidak mengerti bahasa manusia? Zhang Hu meletakkan rokok dari mulutnya ke tangannya, menyipitkan mata, dan berteriak dengan garang, kalian melawan penegak hukum, tahukah kalian? Kalian akan didenda 2 kali lipat. 1.000 yuan untuk setiap kebakaran, total 3.000, tidak kurang 1 sen pun. Tanpa diduga, Wang Chao memiliki temperamen yang meledak-ledak. Dia segera melempar tongkat kayu di tangannya, berdiri, dan mengumpat, kaulah yang tidak mengerti bahasa manusia. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Bajingan? Hanya karena kau seorang penjaga hutan, kau pikir kau hebat? Kau pikir kau berhak mengumpat orang? Apa kau tidak melihat apa yang kau pegang? Kau bisa berkeliaran di hutan dengan rokok di mulutmu, tapi kami tidak diizinkan menyalakan api dan memasak di tempat terbuka. Hei, dasar orang kota kurang ajar. Akan kuberi kau pelajaran, kau tak akan tahu siapa yang berkuasa di sini. Saudara-saudara, ikat anak ini, nanti kita bawa dia ke kantor polisi. Aku akan suruh seseorang mengurusnya. Zhang Hu tertawa sinis, lalu membuang rokoknya, mengangkat senapan berburunya, dan mengarahkannya ke Wang Chao. Li Yunfei tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Sebagai pemandu lokal, dia harus bertindak dan melindungi kepentingan tim kecil ini. Ia berdiri di depan Wang Chao, menatap dingin ke arah Zhang Hu, dan berkata, kau Zhangqiao, kan? Aku dari Li Jiashai, tidak jauh dari sini. Jangan terlalu jauh. Kita semua dari desa yang sama. Jika terjadi sesuatu, itu akan membuat semua orang terlihat buruk. Jika ada masalah, mari kita duduk dan bicara. Jangan mudah mengarahkan senjata ke orang lain. Tidak ada yang mampu bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang salah. Haha, aku tak peduli dari mana asalmu, aku tak takut masalah, apa yang bisa kau lakukan? Zhang Hu sangat arogan, meludah sambil berteriak, senapan berburu yang kalian miliki semuanya ilegal. Aku hanya perlu menelepon kantor polisi, dan kalian semua akan dipenjara. Dan kalian masih bersikap sombong. Aku punya banyak cara untuk menghadapi kalian. Kalau begitu coba telepon. Li Yunfei terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi kepada orang seperti ini. Setelah semua rencana licik itu, pada akhirnya, semuanya bermuara pada kekuatan. Melihat Li Yunfei dan kelompoknya juga mengacungkan senjata, ekspresi Zhang Hu menjadi semakin marah. Sambil menunjuk ke arah mereka, dia berkata,
Kalian berani mengacungkan senjata? Apakah kalian mencoba memberontak? Ini adalah serangan terhadap pejabat negara. Baiklah, tunggu saja, aku akan menelepon kantor polisi. Untuk membuktikan kemampuanku, aku akan langsung menghubungi Kepala Liu. Setelah mengatakan itu, Zhang Hu sendiri yang menekan nomor tersebut, berusaha keras untuk melihat kekuatan sinyal di bawah terik matahari. Sinyalnya lumayan, hanya 2 atau 3 bar, cukup untuk terhubung. Namun, telepon berdering berkali-kali tanpa ada yang menjawab. Wang Chao, masih marah, mencibir, ada apa? Kalian belum bisa menghubungi kepala kantor polisi selama ini? Berapa lama lagi kalian ingin kami menunggu? Ugh, tanganku sakit karena terus memegangnya. Semuanya, letakkan senjata kalian. Ini hanya soal koneksi, kami juga punya koneksi. Zhang Hu tampak sedikit malu, tetapi matanya dipenuhi kemarahan yang lebih besar. Dia menjelaskan, Direktur Liu mungkin sedang rapat atau mungkin dia tidak mendengar saya. Saya akan coba lagi. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan menelepon. Namun, Wang Chao berkata kepada temannya yang kurus, kawan, sekarang giliranmu. Cepat telepon seseorang, kita tidak bisa membiarkan beberapa penjaga hutan dari pedesaan menjebloskan kita ke penjara, kan? Pria kurus itu berkata sambil tersenyum masam, sialan, koneksiku ada di kota. Kalau aku mau mengembangkan karierku, aku harus pergi ke ibu kota provinsi. Siapa yang punya waktu untuk mengembangkan karir di pedesaan? Apalagi di kota-kota kecil, aku bahkan tidak kenal siapapun di kota. Siapa yang harus kuhubungi? Aku harus melalui banyak orang, dan itu akan menimbulkan kehebohan besar. Itu saja sudah cukup memalukan. Tian Mu tertawa dan memarahi. Taozi, kau tidak pernah bisa diandalkan sekalipun. Setiap kali ada krisis, kau selalu mencari alasan. Aku belum pernah melihatmu berusaha. Ayahmu telah bekerja tanpa hasil di kota ini. Seharusnya kau pernah mendengar pepatah, jika kau tidak menggunakan kekuatanmu, kekuatan itu akan habis. Sungguh menyebalkan. Kami sedang berburu dan menikmati hasil buruan, dan kami diganggu. Kami kelaparan. Beberapa wanita mengeluh, masing-masing menatap pacar mereka dengan curiga, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar orang-orang berpengaruh seperti yang selalu mereka banggakan. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi beberapa penjaga hutan, maka itu akan menjadi lelucon besar. Beberapa pria juga menyadari bahwa teman-teman wanita mereka memandang mereka dengan aneh, dan mereka semua sangat malu. Tian Mu terpilih sebagai perwakilan dan mendekatkan wajahnya ke telinga Li Yunfei untuk meminta strategi dengan suara rendah. Saudara Li, bagaimana kalau kita memberi mereka uang dan menyuruh mereka pergi? Orang bijak tidak akan melawan pertempuran yang kalah, dan bahkan naga gila pun tidak bisa menaklukkan ular lokal. Jika kita tidak bisa mengatasi mereka hari ini, kita tidak akan bersemangat berburu sepanjang hari, dan teman-teman wanita kita akan curiga. Itu tidak sepadan. Tian Mu membisikkan pikirannya kepada Li Yunfei. Li Yunfei menggelengkan kepalanya, menyuruhnya untuk tidak khawatir, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri dan berkata kepada Zhang Hu yang masih menelepon, sepertinya kamu tidak bisa terhubung. Kebetulan saya kenal Direktur Liu. Bagaimana kalau saya coba saja? Kau? Kenapa aku harus membiarkanmu mencoba? Bukannya aku tidak tahu cara menggunakan telepon. Zhang Hu tidak mengerti maksud Li Yunfei, tetapi ia berkeringat deras karena cemas. Li Yunfei melambaikan ponselnya dan berkata, aku akan menggunakan ponselku sendiri, mengerti? Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Zhang Hu, yang masih tercengang dan baru saja tersadar, lalu mencari nomor Direktur Liu dan menghubunginya. Panggilan itu diangkat hanya setelah 2 dering, dan tawar yang terdengar dari telepon ini Kakak Li. Anda sangat sibuk. Ada apa Anda menelepon saya hari ini? Hehe, aku kangen sama kamu, Kak. Kamu di mana sekarang? Apa kabar akhir-akhir ini? Li Yunfei mulai mengobrol dengannya tentang hal-hal sehari-hari. Li Yunfei dan Direktur Liu mengobrol dengan penuh semangat, membuat para penjaga hutan tercengang. Zhang Hu, dengan wajah memerah, tiba-tiba meraung, itu palsu. Siapa yang kau coba bodohi? Jangan kira aku tidak tahu kau menelepon nomor orang lain. Berikan teleponnya padaku, biarkan aku mendengarnya. Sambil berbicara, ia merebut ponsel Li Yunfei, menempelkannya ke telinga, dan berkata, siapa kau? Apakah menyenangkan berpura-pura menjadi Direktur Liu? Aku Zhang Hu, penjaga hutan dari desa Zhangqiao. Ya Tuhan, kau benar-benar Direktur Liu? Omong kosong. Kalau aku bukan Direktur Liu, siapa lagi aku? Kau sudah meneleponku beberapa kali. Itu sudah cukup menyebalkan. Kenapa kau mengambil ponsel Li Yunfei sekarang? Jangan membuat masalah. Kembalikan ponselnya. Teriak Direktur Liu melalui telepon. Zhang Hu terkejut dan mengembalikan telepon kepada Li Yunfei dengan ekspresi ketakutan. Setelah mendengarkan penjelasan Li Yunfei di telepon, ia mengalihkan pembicaraan kembali ke konflik yang baru saja terjadi. Mendengar itu, Zhang Hu langsung menjadi cemas dan tertawa. Ini semua salah paham. Tidak perlu merepotkan Direktur Liu. Kalian lanjutkan bermain.
Lagi pula, tempat kalian menyalakan api jauh dari hutan. Padamkan saja apinya saat kalian pergi. Kami pergi sekarang. Zhang Hu menarik beberapa petugas kehutanan yang masih linglung, sambil tersenyum dan meminta maaf, lalu meninggalkan puncak bukit dalam sekejap mata, tanpa agak berantakan dan terburu-buru. Memang benar kata pepatah, satu hal dapat menaklukkan hal lain. Bajingan keras kepala yang tadi begitu arogan ternyata takut pada kepala kantor polisi setempat, dan sangat takut pula. Ia ditegur keras hanya setelah beberapa kata, meminta maaf berulang kali, dan pergi dalam sekejap mata. Li Yunfei menceritakan apa yang baru saja terjadi, menambahkan bahwa Zhang Hu telah meminta maaf dan pergi karena merasa bersalah. Direktur Liu menegaskan kembali bahwa orang itu perlu terus-menerus didisiplinkan. Jika tidak, dia akan membuat masalah lagi dalam sekejap mata. Dia hanya pandai dalam hal-hal kecil. Jika mereka tidak dapat menemukan petugas kehutanan yang cocok, mereka pasti sudah menangkapnya sejak lama. Setelah bertukar beberapa kata sopan lagi, mereka sepakat untuk bertemu minum-minum saat keduanya sedang luang, lalu menutup telepon. Semua orang menghela napas lega dan memuji kemampuan Li Yunfei. Mereka membuka botol bir dan bersulang untuknya. Dibandingkan dengan sikap awalnya yang penuh kehati-hatian dan permusuhan, kini mereka menganggap Li Yunfei sebagai teman dalam lingkaran mereka. Dan mereka bisa membicarakan apa saja, bahkan membuat lebih banyak lelucon. Burung pipit cepat matang dan dagingnya tidak banyak, kebanyakan hanya daging dada dan kaki. Tidak banyak yang bisa dimakan, yang penting adalah keseruannya. Mereka menghabiskan burung pipit panggang itu hanya dalam beberapa gigitan. Seseorang mengeluarkan camilan yang mereka bawa daging sapi, tahu kering, rebung, rumput laut, kacang tanah. Camilan-camilan ini terbukti sangat berguna sambil menunggu kelinci panggang. Li Yunfei menggunakan alasan perlu ke kamar mandi setelah minum terlalu banyak bir untuk mencari sudut terpencil. Berniat menempatkan Gear Falcon di ruang kecilnya. Namun, sekumpulan burung tiba-tiba berteriak dari langit, beberapa di antaranya menjerit panik. Mendongak, dia melihat titik putih kecil dengan mudah mengejar sekumpulan burung hitam. Tampaknya memilih-milih, tidak ingin menangkap beberapa burung biasa yang terbang di belakang. Makhluk berkepala botak di pundaknya mengeluarkan lolongan panjang, melebarkan sayapnya, dan terbang. Tangisannya dipenuhi kegembiraan. Li Yunfei bingung ketika melihat makhluk berkepala botak itu langsung menuju titik putih kecil di awan. Postur terbang mereka sama anggunnya, dan semangat mereka sangat mirip. Mereka sebenarnya berasal dari jenis yang sama. Lalu bagaimana jika mereka sejenis? Meskipun Gear Falcon langka, bertemu dengan sesama jenisnya sesekali bukanlah hal yang aneh. Mereka terbang berputar-putar dan bermain di udara. Dan setelah hanya beberapa putaran, Baldi benar-benar menangkap Gear Falcon yang jauh lebih kecil ini dan membawanya kembali. Ini adalah burung elang Gear Falcon yang kuat, mirip dengan R2Z dari segi penampilan. Seluruh tubuhnya tertutup bulu putih salju, tanpa cacat sedikit pun. Ia memiliki mata yang tajam dan bulu yang mengkilap. Ukurannya lebih besar dari elang Gear Falcon biasa, tetapi beberapa ukuran lebih kecil dari R2Z. Jadi R2Z menangkapnya seolah-olah itu adalah permainan, mengabaikan rasa takut dan protesnya. Ia bahkan terbang mengelilingi kepala Li Yunfei sekali, seolah mencoba kembali ke ruang kecil itu. Li Yunfei merasa geli, berpikir dalam hati bahwa R2Z cukup cakap. Mengetahui seseorang ingin membeli Gear Falcon, ia malah menangkapkannya untuknya. Larut dalam pikirannya, ia membuka ruang kecilnya dan membiarkan R2Z masuk. Setelah masuk ke dalam, Li Yunfei menemukan bahwa R2Z telah menangkap burung Gear Falcon malang itu untuk membantunya mengerami telur. Burung Gear Falcon baru itu awalnya sangat melawan, mungkin karena tidak terbiasa dengan ruang kecil tersebut, dan ketika melihat roh Li Yunfei terbang masuk, ia ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun setelah dengan mudah ditangkap oleh R2Z untuk kedua kalinya, ia pasrah menerima nasibnya dan mulai berbaring gelisah di sarangnya. Menolehkan kepalanya tetapi tidak berani menggerakkan tubuhnya. R2Z tidak membiarkannya sia-sia. Ia terbang ke kolam ruang angkasa, menangkap dua ikan kecil, dan membawanya ke mulutnya. Setelah memakan ikan hidup yang lezat dari kolam ruang angkasa, Gear Falcon yang baru tiba itu segera tenang, membisikkan beberapa kata kepada R2Z, dan dengan patuh beristirahat di sarangnya. Hah? Menculik seorang suami untuk membantunya mengerami telur? Pria botak ini terlalu mendominasi. Dengan ukurannya saat ini, menculik seekor elang bukanlah masalah. Menculik Gear Falcon malang ini mengingatkan saya pada ukurannya saat pertama kali saya melihatnya. Mungkinkah itu mantan pasangan pria botak itu? Kalau tidak, pria botak itu tidak akan mau membiarkannya membantu mengerami telur. Umumnya, setelah burung betina bertelur, burung jantan akan mengeraminya untuk sementara waktu agar terjadi pembuahan. Setelah pembuahan berhasil, kedua burung dapat mengerami telur tersebut. Selama suhu sesuai, anak ayam akan menetas pada waktu yang tepat dan menerima baptisan kehidupan baru. Jika tidak ada burung jantan dan burung betina mengerami telur sepenuhnya, telur tersebut akan menjadi telur busuk, akhirnya berbau tidak sedap, dan tidak mungkin menetas menjadi anak ayam. Li Yunfei belum pernah memelihara burung petelur sebelumnya, dan dia juga tidak mengerti tentang inkubasi.
Jika dia terus mengurung Ertuzi di ruang kecil untuk mengerami telur, seperti yang telah direncanakannya, kedua telur itu pasti akan mati. Lagi pula, mengingat tingkat keahliannya dia bahkan tidak bisa membedakan antara burung jantan dan betina mencoba mengganggu proses inkubasi secara artifisial kemungkinan besar akan berakhir buruk. Li Yunfei tidak menyadari semua ini. Dia hanya berpikir bahwa baguslah Ertuzi telah merebut kembali seekor Haidongking, karena burung itu tahu cara membawa pulang barang dan bertelur lebih banyak. Jika mereka berkembang biak dan berhasil, dia juga bisa menghasilkan uang. Ketika mereka kembali di sore hari, Tian Mu dan kelompoknya sangat gembira. Mereka telah bersenang-senang dan bahkan membawa pulang beberapa mangsa. Li Yunfei juga sangat gembira. Ertuzi telah menangkap seekor elang Girfalcon jantan dan memberinya makan dengan air mata air spiritual di ruang mereka. Keturunannya pasti akan sangat baik. Mereka dapat menjualnya dengan harga tinggi, menukarkannya dengan giok, dan meningkatkan ruang kecil mereka lebih lanjut, menciptakan siklus yang baik. Orang-orang ini membuat janji dengan Li Yunfei untuk berburu lagi ketika mereka punya waktu. Mereka juga mengundangnya ke kota untuk memperluas wawasannya dan membiarkannya merasakan kehidupan yang penuh kesenangan dan kemewahan. Menurut para pekerja, setelah kembali dari perjalanan berburu kemarin, mereka hanya memetik buah yang cukup untuk satu truk penuh, dengan total lebih dari 3.000 kati. Sisanya masih mentah dan mungkin bisa dipetik dalam 3 atau 4 hari. Kebun yang teduh memang tidak baik. Bahkan dengan tambahan air dari mata air, hasil panen tidak akan mencukupi. Sinar matahari adalah sumber pertumbuhan terbaik. Lebih dari 3.000 kilogram, yang diberikan kepada Tian Mu dengan harga 100 yuan per kilogram, sehingga totalnya lebih dari 300.000 yuan, tidak lagi terasa menakjubkan seperti awalnya. Bahkan, terasa tidak cukup. Belum lagi hal-hal lain, bahkan membeli beberapa giok untuk meningkatkan ruangan kecil pun tidak akan cukup. Tanaman semangka di ladang seharusnya sudah dicabut sejak lama, tetapi karena kesibukan dengan hal lain, hanya sebagian kecil yang dicabut. Hal itu akan menunda penanaman sayuran lain, yang membuat semua orang sedikit cemas. Terus terang saja, desa ini kekurangan tenaga kerja. Selama musim sibuk seperti ini, pertanian perlu mempekerjakan buruh. Namun, semua tenaga kerja berlebih di desa telah direkrut oleh Su Jingshou, sementara penduduk desa yang muda bekerja di tempat lain. Wajar jika terjadi kekurangan tenaga kerja. Jadi setelah pulang ke rumah hari ini, orang tua Li Yunfei berinisiatif mengatakan bahwa mereka tidak akan membantu putri mereka di toko besok, dan mereka juga tidak akan membiarkan Li Yunfei berlarian. Mereka akan memusatkan seluruh upaya mereka untuk mencabut semua tanaman semangka di ladang, dan kemudian mendiskusikan apakah akan menanam pakcow, selada, atau mungkin krisan hias, krisan pahit, atau pakcow muda. Karena musim dingin adalah musimnya hidangan hotpot, sayuran-sayuran penting untuk hotpot ini sering dijual dengan harga yang bagus. Lagi pula, jika kita tidak segera mencabut semangka-semangka raksasa itu dari rumah Li Yunfei, semangka-semangka itu akan ditampilkan di program sains CCTV. Semangka-semangka itu mulai matang pada bulan Mei dan masih menghasilkan semangka kecil hingga akhir September. Jika kita menyiraminya dengan air mata air spiritual beberapa kali lagi, mungkin akan muncul musim semi kedua dan menjadi kebun yang penuh dengan semangka. Kemudian kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada dunia. Keesokan harinya, tanpa didesak orang tuanya, Li Yunfei pergi ke ladang untuk mencabut tanaman semangka saat fajar. Saat itu, sebagian besar tanaman semangka telah layu dan menguning, hanya bagian atasnya yang masih menunjukkan sedikit warna hijau. Di bagian yang hijau itu, juga terdapat bunga dan buah semangka kecil. Setiap tanaman semangka, setelah dicabut, menghasilkan lebih dari 10 buah semangka kecil, beberapa sebesar piring, yang lain sekecil mangkuk. Tanaman ini sangat produktif. Dengan semangka biasa, Anda beruntung jika satu tanaman dapat menghasilkan 4 atau 5 buah semangka kecil setelah dicabut. Tong-Tong dan Mao-Mao mendengar kemarin bahwa mereka akan mencabut tanaman melon hari ini, jadi mereka bangun segera setelah hari terang. Tidak lama setelah Li Yunfei memasuki ladang melon, mereka tiba, berteriak dan berlari ke ladang untuk menawarkan bantuan. Li Yunfei sangat senang dan menyemangati mereka. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari ada yang salah. Kedua anak kecil itu sama sekali tidak datang untuk mencabut tanaman melon. Mereka datang untuk memindahkan semangka. Untuk setiap semangka kecil yang dipetik Li Yunfei, mereka memindahkan semangka-semangka kecil lainnya sebanyak itu, membawanya ke tepi ladang, dan mengatakan bahwa mereka ingin mendirikan kios di sana hari ini. Li Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa dengan kedua anak serakah itu, jadi dia membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau dengan semangka yang terlantar. Lagi pula, tidak ada lagi buah yang matang di pohon-pohon itu, dan sayuran baru saja diambil oleh perusahaan perdagangan Dahua, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka mengutak-atik hal-hal itu. Kedua anak itu mendesak agar koin emas dan perak dibawa di punggung mereka, dengan keranjang-keranjang kecil diletakkan di punggung mereka. Kedua anjing itu, meskipun penuh dengan keluhan, cukup baik hati dan, terlepas dari rasa kesal mereka, merengek saat mereka membawa semangka yang telah dipanen ke ruang terbuka di tepi ladang. Ketika Li Chengwen dan Chen Xiuzi, pasangan lansia itu,
datang untuk memanggil Li Yunfei makan malam. Kedua anak itu sudah mulai mendirikan lapak mereka dan tidak berencana untuk kembali makan malam. Dengan alasan mereka sudah kenyang setelah makan semangka. Kedua anak itu menepuk-nepuk perut mereka yang membuncit, menunjukkan kepada orang dewasa betapa kenyangnya mereka.